Bab 1041 di dalam lubang dalam. Dan juga Zhou, dia tiba-tiba menjadi murid Liu Mei. Pasti ada rahasia di balik ini. Liu Mei terlalu licik. Setelah merenung untuk waktu yang lama, Wang Lin menekan perasaan kompleks yang dia rasakan saat melihat Liu Mei. Dia menarik pandangannya dari langit dan merasakan energi asal yang kuat di seluruh tubuhnya. Puncak penggorengan nirvana. Mata Wang Lin bersinar cerah. Tidak ada gunanya memikirkan hal lain. Dia masih berada di dalam gua Kaisar Surga, jadi dia harus segera menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Langit, bumi, 5 elemen, semuanya mengandung hukumnya sendiri. Jika seseorang ingin memahami semuanya, itu akan memakan banyak waktu. Kekuatan seseorang terbatas, jadi tidak mungkin untuk memahami segalanya. Mata Wang Lin berbinar dan dia merenung. Jadi pembersih nirvana dan bahkan monster tua nirvana saterer itu seringkali memiliki hukum yang paling mereka kuasai. Misalnya, Master Flamespark paling ahli dalam hukum api. Sementara Wang Lin merenung, guntur keluar dari mata kanannya. Guntur bergemuruh dari mata kanan Wang Lin dan membentuk bola guntur yang cerah. Ada hantu samar di dalam bola guntur. Itu tampak persis seperti jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin. Sepertinya hantu itu muncul di dalam bola guntur. Wang Lin menatap bola guntur sampai cara dia melihatnya berubah samar. Namun, itu tidak berubah menjadi garis seperti yang lainnya. Meskipun menjadi lebih transparan, tidak ada hukum yang muncul di dalamnya. Aku hanya mendapatkan setengah dari naga petir kuno dan setengahnya menghilang ke tidak habis. Akibatnya, kekuatan petir tidak lengkap dan bahkan hukum di dalamnya tidak sempurna. Petik 2. Setelah merenung sebentar, Wang Lin meremas udara dan bola guntur tersebar menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, api keluar dari mata kiri Wang Lin, membentuk lautan api. Ada hantu burung vermilion di dalam lautan api. Wang Lin melihat lebih dekat dan kemudian vermilion menjadi transparan. Lautan api yang tak berujung berubah menjadi garis merah yang bisa dilihat Wang Lin dengan jelas. Menurut pemahaman saya tentang kultivasi, untuk mencapai tahap pembersih nirvana, saya harus menguasai sepenuhnya salah satu dari hukum ini. Kemudian saya dapat menggunakan hukum ini untuk menyerap energi asal dari dunia dan membuatnya agar energi asal dalam tubuh saya tidak pernah habis. Kekuatan kultivator pembersih nirvana sangat terkait dengan hukum yang mereka pilih. Wang Lin melambaikan tangannya dan menyebarkan lautan api, lalu matanya kembali normal. Hukum yang paling saya kenal adalah guntur dan api. Namun, saya baru saja memperoleh api dan saya belum cukup paham dengannya. Saya perlu memahaminya lebih lanjut sebelum saya dapat menggunakannya untuk menerobos ke tahap pembersih nirvana. Namun, menerobos seperti ini akan membuatku kehilangan kekuatan petir. Jika saya harus melepaskan itu untuk mencapai tahap pembersih nirvana, akan ada penyesalan. Jika saya bisa memadukan api dan guntur dan menggunakannya untuk mencapai tahap pembersih nirvana, kekuatan itu pasti sangat kuat. Petik 2. Wang Lin bergerak sambil merenung dan melangkah ke dalam lubang yang dalam. Dia langsung masuk ke dalam gua dan tiba di samping tubuh aslinya. Wanita berbaju perak masih menjaga di samping. Ketika dia melihat avatar Wang Lin, ekspresinya tidak berubah. Wang Lin mengabaikannya dan menyatu dengan tubuh aslinya. Sesaat kemudian, Wang Lin perlahan membuka matanya, dan aura membunuh menghilang saat dia kembali ke dirinya yang normal. Matanya berbinar dan dia berdiri. Burung vermilion yang saya lihat ketika saya meminjam kekuatan manik-manik yang menentang surga, persis sama dengan tato saya. Saya yakin ada hubungannya. Wang Lin berjalan keluar dari gua yang retak. Wanita berbaju perak itu diam-diam mengikuti, dan tatapannya tertuju pada punggung Wang Lin. Ada sedikit kebingungan di matanya. Saat dia berjalan keluar dari gua, Wang Lin segera mundur selangkah dan berseru. Sinar cahaya hantu datang dari lubang yang dalam. Ini bergerak dalam barisan dan langsung menuju Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, itu tiba di dekatnya. Itu memiliki bulu hitam yang agak berantakan, tetapi matanya masih dipenuhi kecerdasan. Itu adalah sabel bertanda bintang. Sabel terlihat sangat menggemaskan. Ketika mendekat, ia menggantung di pakaian Wang Lin dengan mulutnya dan diayunkan seperti ayunan. Itu juga melepaskan tangisan yang renyah saat melakukannya. Setelah berayun beberapa kali, sabel bertanda bintang meminjam kekuatan mengayun untuk mendarat di bahu Wang Lin. Ia menyeka wajahnya dengan cakarnya beberapa kali sebelum mendekati leher Wang Lin dan terus mengendus. Star Market Sabel paling menyukai aura Dewa Kuno. Selama masa ketika Dewa Kuno masih ada, sabel bertanda bintang adalah salah satu dari sedikit makhluk roh yang sangat disukai Dewa Kuno. Wang Lin memiliki ingatan tentang ini dari warisannya. Aura Dewa Kuno sangat bermanfaat bagi sabel bertanda bintang. Jika mereka tinggal di sekitar Dewa Kuno cukup lama, maka itu akan sangat mengurangi periode pertumbuhan mereka. Itu juga akan menyebabkan sabel bertanda bintang mengalami metamorfosis.
Bahkan selama zaman kuno, sabel bertanda bintang adalah sekutu yang kuat untuk dewa kuno setelah mengalami metamorfosis. Namun, sangat sulit bagi sabel bertanda bintang untuk menjalani metamorfosis. Itu akan membutuhkan mereka untuk menyerap aura dewa kuno untuk waktu yang sangat lama. Mengingat seperti apa bentuk sabel bertanda bintang setelah mengalami metamorfosis dari ingatan Tisu membuat Wang Lin mengungkapkan ekspresi aneh. Setelah melihat sabel bertanda bintang di bahunya, ekspresi aneh itu menjadi semakin kuat. Dalam ingatan Tusi, setiap dewa kuno dengan sabel bertanda bintang yang telah mengalami metamorfosis sangat menyayangi mereka. Mereka memperlakukan musang itu seperti harta karun dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Mereka akan marah jika ada orang luar yang menyentuh musang itu. Petik 2. Saat musang itu mengendus aura Wang Lin, mata kecerdasannya dipenuhi dengan kegembiraan. Ia memutuskan untuk hanya berbaring di bahu Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan mengambil sabel kecil dari bahunya. Bulu musang kecil itu tampak sangat tidak puas, dan cakarnya meraih kain Wang Lin. Itu meraung pada Wang Lin seolah-olah sedang merenung karena harus meninggalkan bahu Wang Lin. Wang Lin memegang sabel tanda bintang di depan wajahnya dan melihat lebih dekat. Dia telah melihat musang ini ratusan tahun yang lalu ketika dia pertama kali tiba di planet Tianyun, dan dia menyukainya saat itu. Dia tidak pernah mengira musang akan datang kepadanya ratusan tahun kemudian. Bulu musang ini sangat indah, dan matanya yang cerdas menatap Wang Lin sementara Wang Lin melihatnya. Setelah sekian lama, musang itu menjadi tidak sabar. Wang Lin mengungkapkan senyuman dan melepaskan tangannya. Bulu musang kecil itu segera kembali ke bahu Wang Lin. Ia mengendus-endus dan tampak sangat nyaman. Tidak lagi memperhatikan musang kecil itu, Wang Lin hendak pergi dari sini. Dia akan menjelajahi Gua Kaisar Langit menggunakan peta di batu giok. Namun, saat dia melangkah keluar, sabel bertanda bintang segera melihat ke bawah ke dalam lubang yang dalam. Matanya bersinar, lalu terbang keluar dan meraung beberapa kali pada Wang sebelum terbang ke dalam lubang. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap lubang yang dalam. Setelah merenung sebentar, dia turun bersama dengan sabel bertanda bintang. Star Market Sabel paling menyukai aura dewa kuno. Mungkinkah ada sesuatu yang dimiliki oleh dewa kuno yang terkubur di bawah kolam pemakaman surgawi? Wang Lin segera memikirkan tendon merah yang menjebak leluhur suci klan Tato. Lubang ini sepertinya tidak berdasar. Tidak peduli seberapa banyak Wang Lin turun, sepertinya dia tidak mendekati akhir. Energi dingin yang berasal dari bawah menjadi lebih kuat sampai lapisan es muncul di dinding lubang. Seolah-olah ada jurang tak berujung di bawah sana. Meskipun Wang Lin tampak tenang, dia sangat berhati-hati. Sabel bertanda bintang jelas sangat akrab dengan tempat ini dan telah lama menghilang. Semakin dalam dia pergi, semakin dingin jadinya. Setiap kali dia menghembuskan napas, itu tampak seperti naga gas yang keluar dari hidungnya. Dinding sekitarnya tertutup es. Beku tajam mencuat dari sisi dinding dalam formasi cincin. Wang Lin mengontrol kecepatan turunnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, sabel bertanda bintang terbang seperti sinar cahaya hantu dan mendarat di atas es. Itu melompat dari itu dan mendarat di bahu Wang Lin. Irisan energi dingin berasal dari Star Market Sabel, tetapi tidak ada yang menarik perhatian Wang Lin. Saat ini matanya tertuju pada benda di bawah. Ketika Star Market Sabel mendekat, Wang Lin samar-samar merasakan tatapan yang menembus semua rintangan dan mendarat padanya. Wang Lin menatap ke bawah dan tetap tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, energi asalnya mulai bergerak dan dua bola api muncul di matanya. Api keluar dari matanya dan berubah menjadi lautan api, menyebar ke bawah. Meminjam cahaya dari lautan api, bahkan kegelapan yang tidak bisa ditembus oleh indera ilahinya tersebar sedikit. Wang Lin turun ke bawah. Tatapan itu membuat keraguan besar muncul di hatinya, dan dia samar-samar memiliki beberapa spekulasi. Saat dia turun, ada lebih banyak es di sekitarnya. Setelah 7 menit, Wang Lin berada di dasar lubang. Pada titik ini, dia bisa dengan jelas melihat semua yang ada di bawahnya, dan itu adalah dunia es. Bongkahan es besar mengelilingi area, membuat tempat ini terlihat sangat berbahaya. Ada mayat yang seperti hidup di dalam setiap balok es. Tubuh mereka dibekukan tepat sebelum mereka meninggal. Lubang yang tenang dan dalam di mana tidak ada yang bisa mencapainya menyebabkan rasa dingin muncul di hati Wang Lin. Orang-orang di dalam es tidak cukup untuk mengejutkan Wang Lin. Yang benar-benar mengejutkannya adalah keberadaan yang lebih dalam. Itu disegel oleh semua es di sekitarnya, hanya menyisakan beberapa celah kecil. Ini adalah sumber dari tatapan itu. Wang Lin dengan jelas melihat apa yang ada di bawah melalui celah di gletser. Pada saat ini, pupilnya tiba-tiba menyusut. Di bawah celah di antara gletser, di kedalaman lubang, ada sesuatu yang tingginya ribuan kaki. Benda raksasa ini adalah tengkorak. Tengkorak dewa kuno. Tengkorak itu membeku, tetapi ekspresinya jelas.
Mata, yang tidak tertutup, dipenuhi dengan penyesalan dan amarah. Tatapan yang dirasakan Wang Lin sebelumnya berasal dari tengkorak ini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan Dewa Kuno sudah mati dan tanpa jejak kekuatan Dewa Kuno yang tersisa, tatapannya sebelum dia mati masih sangat hidup sehingga akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Hanya jejak 8 bintang pecah yang tersisa. Bab 1042 Pedang Besi. Melihat kepala Dewa Kuno yang dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan, Wang Lin diam-diam merenung. Setelah mengalami begitu banyak, Wang Lin mengerti bahwa Dewa Kuno bukanlah makhluk abadi di antara bintang-bintang. Namun, mereka adalah klan terkuat. Klan Dewa Kuno saat itu hampir punah. Wang Lin tidak percaya bahwa itu karena para pembudidaya. Bahkan Guntur Celestial Realm yang kuat harus menggunakan begitu banyak kekuatan untuk melawan Dewa Kuno bintang 8 yang lemah. Hanya dengan serangan Celestial yang tak terhitung jumlahnya, mereka berhasil menang dengan kekalahan besar. Kekuatan macam apa yang masih bisa memotong kepala Dewa Kuno ini setelah dia menghancurkan 8 bintang? Meskipun menghancurkan 8 bintang sekaligus tidak cukup untuk mencapai kekuatan Dewa Kuno bintang 9, itu masih cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Sambil merenung, Wang Lin perlahan turun dan tiba di sebelah balok es yang menghalangi jalan. Energi asal melonjak keluar dari lengannya dan masuk ke es. Dalam sekejap, api muncul di tepi es dan bahkan di dalamnya. Dalam sekejap, es berubah menjadi kabut putih dan melayang ke langit. Mayat langit segera berubah menjadi debu oleh api dan tersebar. Setelah membuka sebuah lorong, Wang Lin mendekati kepala Dewa Kuno raksasa itu. Sementara dia memeriksa kepala dari dekat, tekanan menghadapi Dewa Kuno bintang 8 yang sebenarnya tiba-tiba ditekan. Setelah menghela nafas, Wang Lin perlahan turun ke kepala Dewa Kuno ke tempat itu terputus. Kepala Dewa Kuno terbungkus lapisan es yang tebal. Luka di leher sangat bersih dan halus. Menatap leher Dewa Kuno, sementara ekspresinya tetap tenang, pupil matanya menyusut dan keterkejutan memenuhi hatinya. Dari tampang luka ini, kepala Dewa Kuno ini dipotong dalam sekejap. Tidak ada jeda dan potongannya sangat bersih. Arti luka ini membuat kulit kepala Wang Lin kesemutan. Dia tidak bisa membayangkan siapa yang memiliki kekuatan untuk memotong kepala Dewa Kuno dengan satu mantra. Mungkinkah itu King Lin? Mata Wang Lin berbinar. Dia terkejut dengan situasinya. Jika King Lin memiliki kekuatan semacam ini, dia terlalu kuat dan sudah melampaui imajinasi Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi suram saat akal ilahi dengan hati-hati menyebar di sekitar kepala. Setelah pemindaian, dia tidak menemukan ada yang abnormal dan mulai memeriksa lukanya dengan cermat. Setelah waktu yang lama, Wang Lin berseru. Dia mendekat ke es, dan matanya seperti kilat saat dia menatap lukanya. Jauh di dalam tepi luka, ada beberapa partikel kristal berwarna merah tua. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mudah untuk membingungkannya dengan darah yang tersumbat. Ini adalah, Wang Lin diam-diam merenung sambil mengangkat tangannya dan meletakkannya di atas es. Dia dengan hati-hati menyebarkan energi asalnya dan mengisi tangan kanannya dengannya. Kabut putih dalam jumlah besar muncul di bawah tangan kanannya. Dia dengan hati-hati mengendalikan energi asalnya untuk melelehkan lubang di es. Celah ini seperti terowongan yang memanjang ke luka di leher Dewa Kuno itu. Wang Lin kemudian menciptakan gaya isap untuk menarik salah satu partikel kristal ke tangannya. Jari-jarinya memegang partikel kristal merah gelap dan indera ilahi perlahan-lahan memindai itu. Saat dia mengamati dengan cermat, Wang Lin secara bertahap dapat melihat energi tak terlihat di dalamnya. Energi ini tampaknya bergerak perlahan di dalam kristal dan dapat menghilang kapan saja. Perasaan ilahi Wang Lin mengelilingi energi tak terlihat, dan setelah merenung sedikit, perasaan ilahi bergerak menuju energi tak terlihat untuk menyelidiki. Namun, saat indera ketuhanannya masuk, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlukiskan datang dari energi tak terlihat. Seolah-olah Wang Lin telah meninggalkan dunia ini. Seluruh alam semesta gelap, dan hanya tekanan dari energi tak terlihat ini yang ada. Aura ini begitu kuat sehingga hanya sepotong kecil saja yang membuat Wang Lin terkesiap dan hampir tanpa sadar mundur. Namun, dia memaksa dirinya untuk bertahan dan mulai mengamatinya dengan cermat. Semakin dia mengamati, semakin dia mengerutkan kening. Bahkan setelah lebih dari 1000 tahun berkultivasi, dia belum pernah menemukan energi tak terlihat yang aneh. Ini bukanlah energi spiritual surgawi atau energi spiritual. Itu bahkan tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan energi asal. Namun, ketika dia mengamatinya dengan cermat, dia dapat melihat bahwa itu berisi energi spiritual surgawi, energi spiritual, dan energi asal, bersama dengan energi lain yang tidak dapat dia pahami. Itu adalah tumpukan barang yang dilemparkan bersama, namun semuanya digabungkan dengan sempurna, yang menyebabkan banyak kebingungan bagi Wang Lin. Yang lebih menakutkan Wang Lin adalah bahwa bahkan dalam sedikit energi ini, ada hukum.
Hukum inilah yang membuat kulit kepala Wang Lin tergelitik. Tidak hanya ada satu hukum, tetapi hukum yang tak terhitung jumlahnya. Hampir semua hukum yang tak terhitung jumlahnya yang telah dilihat Wang Lin dengan bantuan manik yang menentang surga ada di dalam. Ada banyak hukum yang belum dilihat Wang Lin di dalamnya. Wang Lin dengan hati-hati menarik akal ilahinya. Wajahnya agak pucat saat dia menatap kristal itu. Pada saat ini, dia merasa seperti dia tidak memegang partikel kristal yang tidak penting tetapi sebuah bom yang kuat. Kekuatan inilah yang memotong kepala dewa kuno, dan bukan King Lin yang memiliki kekuatan ini. Wang Lin menatap kristal di tangannya dan teringat kembali ke planet Suzaku, saat dia bertarung melawan surga untuk menyelamatkan Li Muwan. Utusan surga secara tak terduga adalah dewa kuno dengan bintang-bintangnya tersegel. Pada saat itu, meskipun Wang Lin terkejut, tingkat kultivasinya terlalu rendah untuk memahaminya. Memikirkannya sekarang, itu tidak hanya mengejutkan, ada rahasia yang menghancurkan surga di balik ini. Kekuatan macam apa yang bisa menyegel dewa kuno dan mengendalikannya untuk menjadi utusan surga? Jawabannya segera keluar. Dao surga. Wang Lin menatap kristal di tangannya. Saat dia merasakan energi tak terlihat ini, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa itu terkait dengan segel pada dewa kuno yang merupakan utusan surga. Namun, Dao surga adalah hal yang sangat halus, jadi bagaimana ia bisa melakukan semua ini? Wang Lin diam-diam merenungkan dan mengingat apa yang dikatakan iblis kuno Bei Lou tentang rahasia Orde Kuno dan bagaimana mereka menentang surga. Menutup matanya, sebuah gambar sepertinya muncul di benak Wang Lin. Dewa kuno bintang 8 sedang mengamuk di bintang tak berujung, tetapi pada saat ini, kekuatan yang tak terlukiskan turun dari langit. Untuk melawan, Dewa kuno bintang 8 menghancurkan semua bintangnya, tetapi kepalanya masih terpenggal. Kemudian kepalanya diperoleh oleh alam surgawi dan ditempatkan di sini untuk alasan yang tidak diketahui. Kekuatan yang memotong kepala dewa kuno ini tidak menghilang seiring waktu. Sebaliknya, itu menjadi kristal-kristal ini. Wang Lin tidak tahu apakah semua ini benar atau salah. Dia hanya berspekulasi dari apa yang dia ketahui. Dia membuka matanya. Setelah merenung sebentar, dia dengan hati-hati memasukkan kristal itu ke dalam tasnya. Masih ada beberapa kristal di leher di dalam es. Wang Lin dengan hati-hati mengeluarkan kristal itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia sangat berhati-hati selama seluruh proses ini dan menariknya satu per satu. Termasuk yang sebelumnya, totalnya ada 23. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menatap luka di leher dewa kuno itu. Tidak ada lagi kristal yang tersisa. Setelah merenung sedikit, Wang Lin hendak pergi, tetapi matanya tiba-tiba menyipit dan dia menatap luka di leher. Untuk sesaat, dia merasa seperti ada kilatan merah. Perasaan ilahinya menyebar tetapi tidak menemukan apapun. Setelah merenung sedikit, energi asal memenuhi tangan kanan Wang Lin dan energi asal api mencapai es. Ada beberapa suara retakan saat energi asalnya menembus es dan menyebar ke arahnya. Saat terowongan memanjang ke depan, Wang Lin menatap ke depan tanpa berkedip. Segera, terowongan itu meluas jauh ke dalam balok es. Saat ini, Wang Lin melihat sesuatu yang menyebabkan kilatan merah. Itu adalah pedang besi yang ditutupi oleh garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis merah ini bergerak dan terjerat di sekitar pedang. Pedang besi ini terlihat sangat biasa. Tidak ada yang abnormal tentang itu. Namun, ketika Wang Lin melihat pedang besi itu, dia langsung merasa pedang itu sangat familiar, seolah dia pernah melihat sesuatu seperti itu sebelumnya. Sebelum dia bisa mengingat di mana dia melihat pedang besi ini, dia langsung merasakan bahaya yang menakutkan dari garis merah di sekitar pedang besi tersebut. Ekspresi Wang Lin berubah. Ketika indera ketuhanannya tersapu oleh es di jalan, dia tidak bisa melihat pedang besi atau garis merah. Namun, sekarang es telah mencair, mereka muncul dengan jelas di depan matanya. Karena hati-hati, perasaan ilahi Wang Lin perlahan menyebar dan sekali lagi dia tidak bisa mendeteksi pedang besi atau garis merah. Itu sama seperti sebelumnya, dan tidak ada kelainan dengan kepala. Namun, dia bisa dengan jelas melihat pedang besi dan garis merah dengan matanya, yang membuat Wang Lin sangat waspada. Wang Lin dengan tenang mundur. Pedang besi dan garis merah di sekitarnya terlalu aneh. Yang terbaik adalah tidak main-main dengan mereka. Saat dia mundur, matanya masih tertuju pada pedang besi. Ada sedikit karat di pedang besi itu, seolah-olah itu adalah benda fana. Sangat familiar, Wang Lin tiba-tiba berhenti dan merasa seolah-olah petir telah meledak di benaknya. Matanya tiba-tiba membelalak saat dia menatap pedang besi itu dan menghirup udara dingin. Dia ingat. Kembali ke planet Suzaku, di dalam makam Suzaku, dia melihat pedang besi yang sama, hanya tanda karat di atasnya yang berbeda. Pedang besi itu diambil oleh utusan Tuo Shen. Ekstasi di wajah pembawa pesan adalah sesuatu yang diingat Wang Lin dengan jelas bahkan sekarang.
Bab 1043 mendapatkan pedang melalui bahaya. Saat Wang Lin mengenali pedang besi itu, dia berhenti bergerak dan mengungkapkan sedikit keraguan. Setelah berkultivasi hingga titik ini, Wang Lin tahu bahwa warisan ingatannya tidak lengkap dan kehilangan bagian yang sangat penting. Sepertinya informasi tentang pedang besi ini tercatat di sana. Memori itu ada di tangan Tuo Shen, jadi mungkin dia tahu asal-muasal pedang besi itu. Namun, pedang besi yang bahkan akan membuat Tuo Shen mengungkapkan ekstasi tidaklah sederhana. Meskipun itu bukan pedang besi yang sama seperti sebelumnya, itu terlihat persis sama. Haruskah saya menerimanya? Wang Lin ragu-ragu saat dia mengalihkan pandangannya dari pedang besi ke garis merah. Aura menakutkan datang dari garis merah, membuat Wang Lin merasakan krisis yang konstan. Wang Lin tidak tahu apa garis merah itu, tapi dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan mereka yang menakutkan. Jika dia pergi sekarang, dia tidak akan menarik perhatian garis merah dan akan melanjutkan perjalanan dengan aman. Namun, jika dia mengambil pedang besi dari mereka, kemungkinan garis merah akan menyerangnya. Mengingat kepribadian Wang Lin, dia secara alami tidak akan mengambil risiko terhadap hal yang tidak diketahui. Namun, pedang besi di depannya sangat menggodanya. Setelah berjuang sejenak, Wang Lin menunjukkan tatapan yang tegas. Kekayaan diperoleh dalam bahaya. Jika dia pergi sekarang, meskipun dia akan aman, dia akan kehilangan pedang besi ini. Selain itu, ini adalah gua Kaisar Surgawi. Jika dia tidak menerimanya sekarang, mungkin akan sangat sulit untuk kembali ke sini nanti. Wang Lin tidak mau pergi dengan tangan kosong setelah menemukan harta karun. Setelah membuat keputusan, Wang Lin melihat ke atas lubang. Dari sini, dia bisa melihat bahwa puncaknya tertutup oleh gletser es yang padat, hanya menyisakan beberapa jalan kecil yang berkelok-kelok untuk dilewati orang. Setelah menghitung jarak, dia turun dan berpikir sejenak. Kemudian dia tiba-tiba menyentakkan kepalanya dan menatap pedang besi jauh di dalam es. Dia mengatupkan giginya, tangannya membentuk segel, dan api muncul di matanya. Pada saat ini, budidaya Nirvana Skrier puncaknya meledak. 5 bintang di antara alisnya muncul dan berputar dengan cepat dan suara letupan datang dari tubuhnya. Kekuatan Dewa Kuno memasuki anggota tubuhnya dan dia tanpa ampun mengepalkan tinjunya. Merasa seolah-olah mengendalikan langit, Wang Lin tidak lagi ragu-ragu. Lengan kanannya terulur. Saat ini, api di matanya keluar dan energi asalnya berkumpul di tangan kanannya. Saat dia mengulurkan tangan, lautan api yang mengerikan muncul di depan tangan kanannya. Tangan kanan membentuk segel dan lautan api melesat ke arah kepala. Api menutupi kepala, dan es segera mulai mencair dalam skala besar. Api segera memasuki terowongan di es dekat luka yang dibuat oleh Wang Lin tadi. Nyala api langsung tiba di dekat pedang besi. Garis merah segera berguncang dan meregang lurus. Sejumlah besar cabang menjulur dari garis merah, dan mereka menyemprotkan sejumlah besar kabut merah ke nyala api. Ada ledakan yang mengguncang surga saat lautan api dipadamkan oleh kabut merah dan didorong kembali. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Setelah energi asal esensi muncul, itu seperti menuangkan minyak ke dalam api. Retakan dalam jumlah besar muncul di es dan kemudian es itu tiba-tiba runtuh. Pecahan es terbakar yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah dan bertabrakan dengan balok es di dekatnya. Sekarang es telah hilang, kepala Dewa Kuno muncul dengan jelas di depan Wang Lin. Itu sudah lama berada di dalam es sehingga saat es itu hilang, kepala Dewa Kuno itu mulai membusuk. Pada saat yang sama, bau daging yang membusuk memenuhi area tersebut. Kepala Dewa Kuno dengan cepat membusuk dan segera menjadi tengkorak raksasa. Tengkorak ini benar-benar hitam dan ada kabut merah yang mengesankan di dalam tengkorak yang terus bergoyang. Asal garis merah ada di dalam kabut merah ini, dan beberapa garis masih melilit pedang besi. Saat es runtuh, Wang Lin berubah menjadi bayangan dan bergegas masuk. Dia langsung meraih pedang besi. Saat dia meraih pedang besi, energi asal di dalam tubuhnya melonjak tanpa ragu-ragu. Energi asal segera berubah menjadi lautan api di sekitarnya. Api juga masuk ke pedang besi dan segera mengelilingi garis merah yang melilit pedang besi itu. Pada saat yang sama, tangan kiri Wang Lin membentuk kepalan dan kekuatan Dewa Kunonya memenuhi tangan kirinya. Dia segera melayangkan pukulan. Saat dia meninju, hantu Dewa Kuno muncul di belakangnya dan juga melontarkan pukulan. Beberapa garis merah di sekitar pedang besi segera hancur ketika terkena pukulan Dewa Kuno dan lautan api. Garis lainnya juga sedikit ditarik. Dengan raungan dari Wang Lin, dia menarik tangan kanannya ke belakang dan pedang besi lolos dari belitan garis merah. Wang Lin benar-benar memegang pedang di tangannya sekarang. Ada kilatan cahaya sebelum menghilang saat Wang Lin meletakkannya di dalam tasnya. Wang Lin melakukan semua ini tanpa ragu-ragu. Kemudian dia pergi dan terbang menuju pintu keluar di atas.
Pukulan Dewa Kuno Wang Lin dan lautan api mendarat di kabut merah. Kabut merah tiba-tiba meluas hingga bertabrakan dengan lautan api, lalu gemuruh menggelegar mulai bergema. Kabut merah benar-benar menghilang, menampakkan hantu di dalamnya. Tidak mungkin untuk melihat apakah hantu ini laki-laki atau perempuan, dan dikelilingi oleh garis merah yang tak terhitung jumlahnya. Hantu itu perlahan membuka matanya dan dengan dingin menatap Wang Lin yang melarikan diri sebelum mengeluarkan raungan yang mengintimidasi. Saat itu meraung, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di balok es sekitarnya. Pada saat ini, semua es runtuh, dan mayat di dalamnya tampak hidup. Mereka masing-masing dikelilingi oleh cahaya merah. Sepasang tatapan merah muncul di lubang yang dalam ini dan mengunci Wang Lin, yang sedang keluar dari lubang. Mengaum. Raungan seperti binatang buas bergema di dalam lubang. Itu mirip dengan raungan dari hantu. Raungan itu menggema dan membentuk badai yang menyapu ke atas. Jauh di dalam lubang, suara gemuruh bergema dengan keras. Semua mayat surgawi yang terbangun menyerang Wang Lin, yang berada di bawah mereka. Pada saat ini, Wang Lin melayang di udara, dan hantu aneh di bawahnya menyerbu ke arahnya. Garis merah semuanya bergoyang. Hanya melihat mereka akan memberi Anda rasa keanehan. Hantu aneh ini setengah transparan dan tidak memiliki organ dalam. Hanya ada pusaran merah di dalam tubuhnya. Itu sangat cepat sehingga mendekati Wang Lin dalam sekejap. Pada saat ini, ada banyak mayat dengan mata merah di atas, dan hantu aneh di bawah. Mata Wang Lin berbinar saat dia menerjang tanpa ragu-ragu. Mayat-mayat itu tidak gesit. Meski mereka ganas, mereka tidak pintar. Tingkat kultivasi mereka juga terbatas, hanya di sekitar tahap Yin dan Yang. Wang Lin bisa melihat garis merah berkedip di antara alis mereka dengan kultivasi Nirvana Skrier puncaknya. Saat krisis ini membuatnya jadi Wang Lin tidak bisa berpikir terlalu banyak. Terbang dengan kecepatan penuh, dia bergerak seperti bayangan dan langsung berpapasan dengan beberapa mayat mendatanginya. Ketika mereka lewat, tangan kanan Wang Lin membentuk pedang dan dengan cepat menunjuk di antara alis mayat-mayat ini. Suara gemuruh bergema saat mayat itu terbakar dan menjadi seperti bola api. Garis merah di antara alis mereka perlahan menghilang. Wang Lin terus bergerak maju tanpa jeda. Budidaya Nirvana Skrier puncaknya bekerja pada puncaknya dan api mengelilingi tubuhnya. Setiap kali dia menemukan mayat, dia akan menunjuk mereka. Saat lautan api bergerak maju, mayat-mayat itu berubah menjadi mayat yang terbakar. Mereka semua hancur dan garis merah di dalamnya dihancurkan. Saat hantu itu mengejar, matanya menjadi semakin dingin, dan dia terus mengaum. Garis-garis dari tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pedang yang menembaki Wang Lin dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Sepanjang jalan, Wang Lin bergerak seperti air. Setelah menghancurkan puluhan mayat, masih ada banyak mayat di atasnya. Di bawah, hantu itu mengejar seperti orang gila, dan pedang-pedang itu mendekat. Bahkan Wang Lin merasa kulit kepalanya kesemutan karena semua ini. Saat pedang mendekat, mata kanan Wang Lin berkedip biru dan perisai cahaya biru muncul untuk memblokir pedang. Suara letupan bergema seperti raungan menggelegar. Perisai cahaya biru didorong kembali ke arah Wang Lin. Melihat bayangan itu mendekat, mata Wang Lin menunjukkan jejak kegilaan, dan tangan kanannya membentuk segel dan dia berteriak, "Panggil angin." Angin hitam tiba-tiba muncul dari tangan kanannya. Angin hitam ini tidak sedingin sebelumnya, tapi mengandung panas yang sangat kuat. Angin hitam berubah menjadi 5 naga, dan naik ke atas dengan suara gemuruh. Kelima naga hitam ini semuanya tertutup api yang menyala seolah menjadi ungu. Saat mereka menyerbu ke atas, gemuruh menggelegar bergema di dalam lubang. Tempat ini segera dipenuhi dengan panas yang tak terbayangkan, tetapi panas ini tidak berpengaruh pada Wang Lin. Matanya sepertinya mengandung api saat dia menyerang. Saat panas terisi, 5 naga api hitam menerobos dengan mudah. Semua mayat dirobek dan dimakan oleh mereka. Semua gletser mencair dan gelombang gas putih melayang ke atas. Mayat yang melompat untuk mencoba menghentikan Wang Lin ambruk di bawah serangan 5 naga hitam yang menyala-nyala. Kelima naga itu menyerbu seperti orang gila, dan kecepatan Wang Lin mencapai batasnya di dalam api. Wang Lin menggunakan puncaknya budidaya Nirvana Skrier dan tubuh dewa kunonya tanpa menahan diri. The Star Market Sabel di bahunya sedang menempel di pakaiannya dengan kainnya dan memegangi rambut Wang Lin dengan mulutnya. Ada ketakutan di dalam mata cerdasnya. Api terus menyerbu ke atas, datang lebih cepat dan lebih ganas saat padam. Segera, mereka menjadi pilar api yang menembus seluruh lubang. Api keluar dari lubang seperti gunung berapi yang meletus. Tubuh Wang Lin dikelilingi oleh 5 naga api hitam ketika dia meninggalkan lubang yang dalam dan tiba-tiba melihat ke bawah. Bab 1044 Kebingungan. Hantu itu mengejar Wang Lin dari dekat. Matanya yang dingin dan kejam tertuju pada Wang Lin saat ia menyerbu ke atas.
Mata Wang Lin berbinar, dan dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke bawah. 5 naga api hitam tiba-tiba mengaum dan menyerbu ke dalam lubang yang dalam. Pada saat ini, sepertinya gunung berapi yang meletus tiba-tiba berbalik. Api yang meletus kembali masuk. Gelombang panas yang padat dibebankan ke bawah. 5 naga api hitam menyerbu ke dalam lubang dalam sekejap mata. Mereka menyerbu hantu itu dan berusaha melahapnya. Ledakan. Suara yang menghancurkan bumi bergema, dan seluruh gua dan bumi bergetar hebat. 5 naga api hitam itu seperti 5 petir hitam. Mereka meledak saat bersentuhan dengan hantu, menyebabkan ledakan yang tak terbayangkan ini. Gemuruh-gemuruh yang menyatu dengan gema sendiri menjadi satu-satunya suara yang bisa terdengar saat menyebar. Sejumlah besar batu jatuh dari dinding lubang, membuatnya tampak seolah-olah lubang itu sendiri sedang runtuh. Kilatan api dan raungan marah datang dari dalam lubang. Wang Lin tidak memeriksa hasil pertarungan. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan Summon the Rain. Tetesan hujan tiba-tiba muncul. Kristal hujan yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di sekitar Wang Lin tampak sangat indah. Tetesan air hujan memenuhi seluruh gua dan sepertinya ada di mana-mana. Itu membuat seluruh gua terasa sangat lembab. Mereka juga mampu menyerap jejak energi asal, menyebabkan setiap tetesan hujan menjadi sangat kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Setelah naga api hitam menyerbu ke dalam lubang, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk ke bawah. Semua tetesan hujan mulai jatuh seperti meteor menuju lubang yang runtuh. Gemuruh, 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 gemuruh. Gemuruh dahsyat mencapai puncaknya saat Summon the Rain jatuh ke dalam lubang. Setiap tetesan hujan mengandung energi asal Wang Lin, jadi sangat panas. Ketika setiap tetes mendarat di bebatuan itu akan berubah menjadi merah dan kemudian dibakar menjadi abu. Sebagian besar bebatuan yang jatuh dari lubang tersebut tertembus oleh tetesan air hujan. Akibatnya, terdengar suara desis dan gas dalam jumlah besar. Ini sepertinya banyak, tetapi itu tidak cukup untuk menunjukkan puncak budidaya Nirvana Skrier Wang Lin saat ini. Ketika dia berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier, mantranya sudah mengandung sejumlah kekuatan. Sekarang dia telah mencapai puncak dari tahap Nirvana Skrier, dia mampu mengungkapkan beberapa kekuatan sebenarnya dari mantra yang disukai Bai Fan untuk digunakan. Setelah dia menggunakan Summon the Rain, tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menyebabkan runtuhnya lubang mencapai batasnya. Gemuruh tak berujung berlanjut saat bebatuan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dalam upaya untuk mengisi lubang. Seiring dengan Call the Wind, kedua mantra dari Bai Fan ini mengalami perubahan. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengamati perubahan ini. Setelah menggunakan Summon the Rain, dia segera menuju ke batasan di istana. Sebelumnya, Wang Lin telah menghafal peta itu. Tidak hanya peta itu memiliki detail jalur yang harus diambil, bahkan batasannya pun ditandai. Saat ini, ada hutan bambu di depan Wang Lin. Hutan bambu tampak sangat indah, tetapi Wang Lin tahu ada puluhan ribu batasan di dalamnya. Jika salah satu dari batasan ini dipicu, sisanya akan segera mengaktifkan dan menghancurkan siapapun yang masuk. Wang Lin bergerak seperti kilat dan menyerbu ke dalam hutan bambu. Saat dia masuk, ada ledakan keras di belakangnya. Tak lama kemudian, raungan marah bergema. Hantu itu telah pecah meskipun semua yang dilemparkan Wang Lin ke sana dan menyerang keluar dari lubang yang dalam. Hantu ini masih tembus cahaya, tetapi sebagian besar garis merah di sekitarnya telah rusak. Sepertinya itu dalam kondisi yang menyedihkan. Sepertinya serangan Wang Lin sebelumnya telah menyebabkan sejumlah itu. Setelah keluar dari lubang yang dalam, segera melihat Wang Lin mendekati hutan bambu. Niat membunuh memenuhi matanya dan Wang Lin meraung. Mengaum. Deru mengguncang dunia, dan beberapa batasan di sekitarnya dipicu oleh deru ini. Namun, sebelum kekuatan penuh mereka ditampilkan, mereka semua hancur satu per satu. Bahkan tanah mulai retak seperti orang gila, dan embusan angin bertiup ke langit yang tinggi. Riak memutar muncul di depan hantu ini bersamaan dengan raungan. Itu melangkah ke riak dan kemudian menyerang Wang Lin seperti orang gila. Bahkan sampai sekarang, Wang Lin tidak tahu apa itu. Meski berbentuk manusia, ia memiliki penampilan yang aneh, terutama matanya. Jika Anda melihat matanya, Anda tidak akan mengira itu adalah manusia. Meskipun Wang Lin melarikan diri, dia tidak pernah kehilangan jejak hantu ini dengan akal ilahi. Wang Lin masih belum melihat Panom ini menggunakan mantra. Bahkan ketika dia menembakkan garis merah dari tubuhnya, itu lebih merupakan gerakan insting. Semakin dia mengamati, semakin asing dia menemukannya. Yang membuatnya sangat khawatir adalah kenyataan bahwa makhluk ini hidup di dalam kepala dewa kuno. Apakah itu ada sebelum dewa kuno mati, atau apakah itu masuk setelah dewa kuno mati? Jika itu masuk setelah dewa kuno meninggal, maka itu tidak akan menjadi masalah.
Tapi jika itu ada sebelumnya, lalu apakah itu terkait dengan kematian Dewa Kuno Bintang 8? Mungkinkah kematian Dewa Kuno Bintang 8 tidak terkait dengan Dao Surgawi seperti yang saya duga? Petik 2. Wang Lin tahu bahwa spekulasi sebelumnya agak tidak masuk akal, bahkan dia tidak yakin. Setelah melihat hantu humanoid ini, dia semakin tidak yakin dengan spekulasi sebelumnya. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Siapa yang membunuh Dewa Kuno Bintang 8 ini dan memenggal kepalanya? Mengapa para Celestial mendapatkan kepala ini? Apa yang membuat Wang Lin semakin meragukan dirinya sendiri adalah jika para Celestial memiliki kepala, mengapa mereka tidak memperhatikan pedang besi itu? Juga, mengapa mereka tidak mengambil pedang besi itu? Banyak pertanyaan memenuhi kepala Wang Lin, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Raungan hantu semakin mendekat. Wang Lin berbalik dan menatap hantu yang dengan cepat mendekat sebelum dia melangkah ke dalam hutan bambu. Semua ini direncanakan oleh Wang Lin. Bahkan hutan bambu ini adalah sesuatu yang telah diperiksa Wang Lin sebelumnya di peta. Saat Wang Lin memasuki hutan bambu, dia tiba-tiba menghilang. Raungan hantu humanoid bergema dan menyerang hutan bambu. Namun, tiba-tiba berhenti di luar hutan bambu. Itu dengan dingin menatap hutan bambu dan mengungkapkan sedikit kehati-hatian. Namun, sesaat kemudian, kewaspadaan itu lenyap dan digantikan dengan kecemasan. Itu mengeluarkan beberapa raungan saat mengelilingi hutan bambu. Garis merah di sekitarnya mulai melengkung, lalu berhenti ragu-ragu dan menyerbu ke dalam hutan bambu. Dengan sekejap, hantu humanoid itu menghilang. Saat itu muncul kembali, ada kilatan cahaya di belakang hutan bambu, dan Wang Lin melangkah keluar. Dia dengan hati-hati melihat di mana hantu humanoid menghilang dan kemudian ke hutan bambu sebelum dia dengan hati-hati mengambil langkah ke samping. Dengan satu langkah, penglihatannya tiba-tiba kabur. Ketika penglihatannya kembali, dia sudah keluar dari hutan bambu ini. Meskipun sulit bagi Wang Lin untuk mendobrak batasan di sini dengan pemahamannya saat ini tentang batasan, dia dapat memasukkan beberapa batasan tanpa mengaktifkannya. Ini semua berkat informasi dari peta. Misalnya, hutan bambu seperti ini. Meski hutan bambu ini kuat, hantu humanoid itu bahkan lebih kuat. Pembatasan ini mungkin tidak akan bisa lama-lama menjebaknya. Lebih baik aku pergi secepat mungkin dan memasuki kedalaman gua ini. Wang Lin memandang ke depan ke banyak paviliun di hadapannya. Kabut gelap menyelimuti area itu. Dari jauh, orang bisa melihat sudut istana dari dalam kabut gelap. Itu adalah pusat dari seluruh gua ini, tetapi Wang Lin tahu bahwa itu hanyalah pintu masuk ke lantai 2. Sebelum dia melihat petanya, Wang Lin agak bingung dengan gua ini dan tidak tahu kemana harus pergi. Namun, sekarang, selain dari beberapa lantai terakhir, dia tahu struktur seluruh gua. Ada total 9 lantai, dan setiap lantai memiliki arsitektur yang sangat berbeda. Pembatasan semakin kuat di setiap lantai juga. Pembatasan di lantai pertama sudah tidak lemah, tetapi saat seseorang melangkah lebih dalam, kekuatan dari pembatasan akan mencapai tingkat yang menakutkan. Ini adalah gua Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Awalnya, ketika Anda masuk dari luar, Anda akan dipindahkan ke sini. Namun, transfer sebelumnya diinterupsi oleh iblis yang berserakan dengan botol, jadi semua orang dipindahkan ke dunia botol. Setelah kami pergi, dia memanggil Celestial Burial Pool dan menyebabkannya runtuh untuk menyebarkan semua orang sekali lagi. Tujuannya adalah untuk membuat kita tersesat di dalam gua Kaisar Langit. Mata Wang Lin berbinar. Meskipun dia memiliki peta, itu tidak lengkap. Itu hanya berisi peta untuk 7 lantai pertama. 2 lantai terakhir sepertinya telah dihapus dari giok oleh seseorang. Wang Lin telah memperhatikan ini ketika dia pertama kali mendapatkan batu giok, dan setelah membandingkannya dengan gua Kaisar Langit, dia bahkan lebih yakin. Sambil merenung, Wang Lin mengangkat kakinya dan berjalan ke depan. Setelah hutan bambu, ada jalan beraspal kecil. Itu diaspal dengan potongan besar batu giok surgawi dan mengeluarkan cahaya lembut. Berdiri di jalan, Wang Lin dengan hati-hati melihat kabut hitam di depannya sebelum dia menerjang lurus ke depan. Bab 1045 Kehampaan Nirvana Semu. Ada banyak bunga yang ditanam di sisi jalan. Ada banyak jenis bunga, dan terlihat sangat indah. Namun, mereka dipenuhi dengan batasan, dan satu sentuhan dapat mengaktifkannya. Mereka menyerang, menjebak, atau membawa Anda ke tempat lain. Jika seseorang tidak mengetahui semua ini, mereka akan merasa sulit untuk bergerak 1 inci pun di gua Kaisar Langit. Bahkan giok langit di jalan ini dipenuhi dengan batasan. Jika kaki seseorang tidak mendarat dengan urutan yang benar, tergantung pada arah mereka berjalan, pembatasan akan aktif. Namun, tidak ada yang terlalu berbahaya bagi Wang Lin. Meskipun peta itu tidak berisi metode untuk memecahkannya, peta itu memiliki penjelasan rinci tentang mereka. Jika orang lain memperoleh informasi ini, mungkin tidak berguna.
Namun, Wang Lin adalah Grandmaster pembatasan, jadi dengan informasi ini, dia akan dapat menemukan solusi dalam sekejap. Ini menghemat banyak pekerjaan. Namun, dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak sepenuhnya mempercayai peta pada batu giok. Meskipun dia bergerak perih dengan cepat, dia terus-menerus memeriksa apakah informasi dari peta itu akurat. Sementara dia bergerak, dia menamparkan tasnya yang dipegangnya dan pedang besi yang baru saja dia curi dari hantu muncul di tangannya. Perasaan ilahinya menyebar ke seluruh pedang. Meskipun terlihat normal, indera ilahi Wang Lin menghadapi perlawanan yang kuat. Seolah-olah ada kekuatan tersembunyi di dalam yang mencegah perasaan ilahi menembusnya. Secara khusus, ketahanan dari bekas karat adalah yang terkuat. Setelah menarik akal ilahi, Wang Lin merenung. Pedang macam apa ini? Menatap tanda karat, Wang Lin teringat ekspresi yang dimiliki utusan Tuo Shen ketika dia melihat pedang besi yang sama. Dia tampak seolah-olah telah menemukan harta surgawi, tetapi apa yang dilihat oleh utusan Tuo Shen bukanlah pedang besi itu sendiri. Dia melihat bekas karat di pedang. Pandangan Wang Lin tetap tertuju pada karat saat mengangkat tangan kirinya dan dengan lembut menyeka bekas karat itu. Dia mengangkat tangan kirinya dan menemukan noda karat merah di tangannya. Dia meletakkannya di dekat hidungnya dan segera mencium bau amis yang samar. Itu hanya karat biasa. Wang Lin mengerutkan kening dan menurunkan tangan kirinya. Namun, saat tangannya bergerak, terdengar suara robek dan retakan muncul saat tangan kirinya lewat. Yang lebih mengejutkan Wang Lin adalah saat tangan kirinya bergerak, lautan bunga di dekatnya tiba-tiba tertutup cahaya merah. Kemudian semua bunga layu dan batasan pada mereka diam-diam runtuh. Mata Wang Lin bersinar terang saat dia menatap lautan bunga yang sepertinya telah berubah menjadi reruntuhan. Kemudian dia melihat karat di tangan kirinya. Setelah mundur beberapa langkah, tangan kiri Wang Lin yang berkarat menunjuk ke lautan bunga lainnya. Lautan bunga itu segera layu dan berubah menjadi tanah yang tidak berguna. Karat di jari Wang Lin menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap karat di pedang besi itu. Dia sangat terkejut. Setelah merenung sebentar, dia mengatupkan giginya dan mata ketiga di antara alisnya terbuka. Ketika mata ketiga terbuka, cahaya merah keluar dari dalamnya dan menyelimuti pedang besi itu. Sumber energi asal keluar dan mendarat di bekas karat. Di bawah tatapan ini, Wang Lin segera melihat pedang besi itu berangsur-angsur menjadi transparan, tetapi bekas karat tidak berubah sama sekali dan tetap normal. Ada energi tak terlihat yang bergerak di dalam pedang besi dan berputar melaluinya. Saat bersentuhan dengan sumber asal di mata ketiga Wang Lin, itu menyerbu seolah ingin melahap asal sumber. Wang Lin dengan tegas memotong mantranya dan menarik asal sumbernya. Mata ketiga juga tertutup. Energi tak terlihat berhenti sejenak sebelum perlahan mundur dan terus mengalir di dalam pedang besi. Dipenuhi dengan kebingungan, Wang Lin benar-benar bingung. Dia menghela nafas dan hendak menyimpannya ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia melihat pedang besi itu, dan setelah melihat ukurannya, ekspresinya menjadi aneh. Dia menamparkan tas pegangannya dan 5 sinar cahaya keemasan terbang keluar. 5 sarung pedang muncul di depan Wang Lin. Dia telah mendapatkannya kembali di planet Suzaku, dan efektivitasnya tidak diketahui. Dia hanya tahu bahwa jika dia menancapkan pedang terbang ke salah satunya, kekuatan pedang itu akan menjadi lebih ganas. Setelah mengeluarkan 5 sarung pedang, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang besi itu masuk ke salah satu sarung pedang. Pedang itu pas dengan sarung pedang dengan sempurna tanpa 1 inci pun ruang ekstra. Namun, setelah itu memasuki sarung pedang, tidak ada perubahan. Wang Lin mengambil pedang besi itu dan mencobanya dengan sarung pedang lainnya. Saat dia menancapkannya ke sarung pedang ketiga, rune yang diukir di sarung pedang memancarkan cahaya yang keras. Aura menakutkan datang dari pedang besi dan sarung pedang. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan saat dia meraih sarung pedang, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mencabut pedang besi. Saat pedang besi ditarik keluar sebagian dari sarung pedang, aura menakutkan menjadi lebih kuat, seolah-olah kekuatan yang tak terbayangkan disegel di dalam. Jika pedang besi ditarik seluruhnya, kekuatan yang menakutkan akan muncul. Wang Lin merasakan kekuatan serupa dari harta karun milik orang lain sebelumnya. Pemilik harta karun itu sudah mati. Itu adalah Suan Bao yang terhormat. Harta ajaibnya adalah Sudo Nirvana Void Arrow. Sudo Nirvana Void, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Dia tidak mencabut pedangnya. Sebaliknya, dia memasukkannya kembali dengan sedikit kegembiraan. Kemudian dia dengan cepat bergerak maju. Dia bergerak seperti seberkas cahaya dan menyerbu ke depan sepanjang jalan kecil. Dalam sekejap, dia tiba di sebelah paviliun. Paviliun ini tidak besar. Hanya memiliki 2 lantai. Itu terlihat sangat normal, tetapi menurut peta, ini adalah mata pembatas pertama di lantai pertama. Hanya dengan membuka kedelapan mata seseorang akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke dalam kabut hitam.
Setelah melihat paviliun dengan hati-hati, mata Wang Lin berbinar dan dia menyadari bahwa batasan di paviliun sudah dilanggar oleh orang lain. Dari tampilan batasan ini, itu belum lama rusak. Wang Lin menjadi sangat berhati-hati. Jelas dia bukan satu-satunya yang memahami batasan di sini. Saat Celestial Burial Pool runtuh, semua orang terpencar. Pasti ada orang yang melanggar batasan lebih awal dariku. Saya hanya tidak tahu siapa itu. Wang Lin melihat sekeliling. Lantai pertama gua Kaisar Surgawi ini tidak besar dan dapat dengan mudah ditutupi oleh indera ilahi seseorang. Namun, kecuali mereka gila, tidak ada yang berani menyebarkan akal ilahi mereka di tempat dengan begitu banyak batasan. Bahkan Alsir akan memiliki banyak kekhawatiran, dan kecuali dia dipaksa tersudut, dia tidak akan melakukannya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin bergerak di sekitar paviliun dan melangkah ke rumput. Matanya bersinar dengan cahaya deduksi. Dia tidak berhenti dan terus maju. Peta itu memiliki penjelasan tentang larangan di rumput ini. Wang Lin bergerak melalui rumput tetapi tidak mengaktifkan batasan apapun. Dia melintasi rumput dalam sekejap mata. Di sudut timur laut lantai pertama, pria berbaju hitam dengan tanda naga tersembunyi sedang menatap paviliun dengan tatapan dingin. Di depannya, di sisi lain paviliun, berdiri orang lain. Itu adalah wanita parubaya yang cantik. Dia menatap pria berbaju hitam melalui paviliun, ekspresinya sangat suram. Rekan kultivator, ini adalah batasan sederhana. Kenapa kamu harus mencurinya dariku? Suara wanita itu sedikit serak tapi sangat indah. Dia telah didorong ke dalam pembatasan oleh runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Untungnya, batasannya tidak terlalu kuat, jadi tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar. Kemudian dia melihat kabut hitam, dan setelah merenung sebentar, dia perlahan bergerak maju. Dia tidak terlalu khawatir tentang gadis berbaju pink yang dibawanya. Dengan harta yang diberikan oleh kakak perempuan-perempuan itu, dia seharusnya tidak berada dalam bahaya. Namun, ada terlalu banyak batasan di Gua Kaisar Langit. Sepanjang jalan, dia menghadapi banyak bahaya dan akhirnya tiba di sini setelah perjalanan yang sulit. Ketika dia melihat paviliun, dia segera menyadari bahwa itu berbeda. Saat dia hendak melihat lebih dekat, pria berbaju hitam muncul di sisi lain. Karena ini hanya batasan biasa, maka sesama kultivator harus membiarkan saya memilikinya. Ada sedikit sarkasme dalam tatapan pria itu. Dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak memasuki paviliun. Kilatan niat membunuh muncul di mata wanita cantik itu dan dia segera menyerbu ke depan, meninggalkan bayangan. Pria berbaju hitam mencibir saat tangan kanannya membentuk segel dan dia menekan tangannya untuk membentuk. Kabut hitam muncul. Itu berubah menjadi naga dan berusaha melahap wanita cantik itu. Wanita itu meraih kepalanya dan mencabut 3 helai rambutnya. Dia melemparkannya ke depan dan melafalkan mantra aneh. 3 helai rambut berubah menjadi 3 ular sanca hitam dengan mulut merah darah yang mengarah ke kabut hitam berbentuk naga. Mereka berdua adalah pembudidaya yang kuat, jadi ketika mantra mereka bertabrakan, badai terjadi dan gemuruh yang teredam bergema. Namun, tidak ada yang menyebar terlalu jauh. Semuanya tetap dalam jarak 1000 kaki. Mereka berdua punya ide yang sama. Mereka tidak bisa membuat terlalu banyak suara dan menarik perhatian semua orang di sini. Ini membatasi volatilitas pertempuran, dan keduanya ingin mengakhiri pertempuran ini secepat mungkin. Mengapa kamu tidak pergi ke istana yang dikelilingi oleh kabut hitam di tengah daripada mencuri dariku di sini? Tangan wanita cantik itu membentuk segel dan cahaya 5 warna muncul dari tubuhnya. Itu berubah menjadi 5 pedang yang menyapu ke depan. Pria berbaju hitam melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang yang diselimuti gas hitam muncul. Itu melingkari dia sekali sebelum itu menyerang dan bertabrakan dengan 5 pedang, menciptakan suara tabrakan yang tajam. Omong kosong. Mengapa Anda tidak pergi ke sana? Meskipun tempat ini adalah paviliun, ada transfer array di dalamnya. Ini harus mengarah ke ruang penyimpanan. Anda tahu semua ini, jadi mengapa repot-repot menyembunyikannya? Petik 2. Ekspresi wanita cantik itu netral, tapi ada kilatan dingin di matanya. Seperti yang dikatakan pria itu. Ketika dia tiba di sini, dia menyadarinya, dan begitulah konflik saat ini terjadi. Saat harta karun mereka terjerat satu sama lain, suara yang tajam meningkat dan mulai menyebar. Mata wanita cantik itu berbinar dan dia dengan cepat berkata, kekuatan kita cukup seimbang. Orang lain akan melihat kita sebelum kita bisa menyelesaikan pertarungan ini, jadi mengapa kita tidak masuk ke dalam susunan transfer dan membagi harta menjadi 2? Petik 2. Pria berbaju hitam memandang wanita cantik itu dan mengangguk. Keduanya tidak menyia-nyiakan kata-kata saat mereka berdua mengambil harta mereka dan melangkah ke paviliun bersama. Namun, saat mereka melangkah masuk, mereka berdua melihat ke arah yang sama. Di sana seseorang berjalan keluar dari paviliun. Orang ini adalah Wang Lin. Wang Lin segera melihat 2 orang di dalam paviliun.
Matanya menyipit dan dia perlahan berhenti. Setelah melihat Wang Lin, pria berbaju hitam itu mengungkapkan senyuman aneh. Itu adalah wanita cantik yang memiliki ekspresi aneh. Ketika tatapannya melewati Wang Lin, dia terkejut. Kultivasinya bahkan lebih aneh. Ketika saya pertama kali melihatnya, meskipun dia memiliki kekuatan seorang kultivator pembersih nirvana, kultivasinya sepertinya hanya pada tahap awal dari nirvana Skrier. Kemudian, di kemudian hari, dia masih di tahap pertengahan dari nirvana Skrier. Namun, saat ini ia telah mencapai puncak tahapan nirvana Skrier. Apakah dia menyembunyikan kultivasinya, atau apakah dia memiliki terobosan baru-baru ini? Petik 2. Wang Lin dengan hati-hati melihat mereka berdua. Dia jelas telah melihat melalui rahasia paviliun. Faktanya, peta menunjukkan bahwa ada transfer array ke ruang penyimpanan di dalam paviliun itu. Bahkan tanpa peta, Wang Lin bisa melihat susunan transfer di dalamnya. Wanita cantik itu merenung sejenak sambil melihat ke arah Wang Lin, lalu dia perlahan berkata, rekan kultivator Wang juga ada di sini. Bagaimana kalau kita bertiga pergi bersama dan membagi harta yang kita dapatkan? Petik 2. Tepat saat Wang Lin hendak berbicara, tanah bergetar dan raungan marah datang dari kejauhan. Dia tidak bisa melihat apapun saat melihat ke kejauhan. Ada terlalu banyak batasan di Gua Kaisar Surga, dan batasan itu membentuk hambatan besar, seolah-olah ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketika dua orang dekat, jika mereka berada dalam dua batasan yang berbeda, akan sulit untuk menemukan satu sama lain. Sekilas goa tersebut terlihat sangat tenang, namun itu hanya di permukaan saja. Jika semua larangan di sini dilanggar, orang akan langsung menemukan hutan bambu di kejauhan. Itu diselimuti kabut merah yang mengerikan, dan raungan ganas yang datang dari dalamnya sungguh mengguncang surga. Ekspresi Wang Lin segera berubah. Meskipun hutan bambu di kejauhan terlihat normal sekilas, dia mengerti bahwa batasan di sana telah dilanggar. Hantu humanoid telah menerobos lebih cepat dari yang dia harapkan. Tanpa menjawab kata-kata wanita cantik itu, Wang Lin langsung menuju istana yang diselimuti kabut hitam. Dalam perjalanan ke sini, dia telah memeriksa dan menemukan bahwa semua mata pembatas telah rusak. Sepertinya seseorang selangkah lebih maju dan sudah memasuki lantai 2. Alasan dia datang ke paviliun adalah karena itu adalah jalan setapak dengan batasan paling sedikit menuju istana di tengahnya. Ekspresi pria berbaju hitam berubah ketika dia melihat Wang Lin berlari seolah-olah dia melarikan diri untuk hidupnya saat raungan datang. Tanpa ragu-ragu, dia menyerah pada transfer array di dalam paviliun dan mengejar Wang Lin. Hanya wanita cantik yang ragu-ragu, tetapi saat dia ragu-ragu, raungan marah itu semakin dekat seolah-olah itu mendekat dengan kecepatan tinggi. Jika Anda dapat melihat ke dalam dunia dalam setiap batasan dan melihat dari atas, maka Anda akan dengan jelas melihat hantu humanoid menyerbu ke arah Wang Lin. Itu memicu pembatasan yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat pembatasan menyerangnya. Beberapa batasan bahkan memindahkannya. Namun, tidak perlu lebih dari beberapa waktu sebelum ia melanggar batasan dan menerjang keluar. Tampaknya mempelajari batasan, dan itu menghancurkannya lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, ia menerjang ke depan dalam garis lurus. Bab 1046 Maksud Membunuh Tuan Void. Wang Lin bergerak maju seperti meteor, dan di sepanjang jalan, dia melewati batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bergerak menuju kabut hitam di tengah menurut peta. Pria berbaju hitam itu tidak lebih lambat dari Wang Lin. Dia menatap kaki Wang Lin dan bergerak di jalur yang sama persis di belakang Wang Lin. Di belakang mereka adalah wanita cantik. Dia adalah seorang kultivator yang kuat, jadi dia segera membuat pilihan. Melihat Wang Lin dan pria berbaju hitam pergi dengan tergesa-gesa, dia mengatupkan giginya dan dengan cepat mengikuti. Namun, meskipun wanita cantik itu memahami batasan, dia tidak sebaik Wang Lin. Menambahkan fakta bahwa dia tertinggal, dia segera diblokir oleh beberapa batasan. Raungan marah dari kejauhan semakin dekat. Ada juga suara letupan yang jelas-jelas berasal dari pembatasan yang dilanggar. Wang Lin bergerak lebih cepat dan melompat ke udara di depan paviliun. Kilatan pembatasan datang dari paviliun, dan cahaya memenuhi area seolah-olah ingin menghentikan Wang Lin untuk maju. Mata Wang Lin berbinar saat tubuhnya mengambil 7 langkah ke kanan pada sudut yang tak terbayangkan. Setelah 7 langkah ini, tubuhnya telah tenggelam ke dalam batasan di paviliun dan kemudian dia menembusnya dalam sekejap. Di belakangnya, pria berbaju hitam mengikuti dari dekat. Pria berbaju hitam itu melangkah persis seperti yang dilakukan Wang Lin dan secara tak terduga berhasil melewati batasan juga. Sedangkan untuk wanita cantik, ketika dia menerobos batasan dan sampai di sini, dia hanya bisa melihat tanpa daya ke arah Wang Lin dan pria berpakaian hitam itu menjauh. Dia tidak bisa melanggar batasan sebelumnya dalam waktu singkat.
Tepat pada saat ini, raungan marah bergema di belakangnya dan memasuki telinganya. Pada saat yang sama, batasan di belakangnya bergetar dan semua runtuh saat bayangan merah keluar. Wanita cantik itu menghirup udara dingin. Dia belum pernah melihat sosok manusia ini sebelumnya, tetapi dia merasakan perasaan krisis yang kuat menyelimuti tubuhnya. Tatapan dingin sosok manusia itu dipenuhi dengan amarah. Itu meraung dan langsung menyerang wanita cantik itu. Ia mengangkat tangan kanannya dan hendak mencakar ke arahnya. Namun, tepat pada saat ini, suara gemuruh bergema. Dasar binatang sialan, kamu berani. Saat raungan datang, riak muncul di depan wanita cantik itu dan menyebar. Wanita cantik itu didorong ke belakang dan sosok manusia itu juga terlempar ke belakang akibat benturan. Sosok biru datang dari kejauhan. Dia tampak tua, tapi matanya bersinar terang. Itu adalah Master Void. Master Void juga sangat terkejut. Dia sudah lama keluar dari batasan yang dia kirim dari runtuhnya kolam pemakaman surgawi. Dia telah mengitari lantai pertama untuk waktu yang lama dan mendapatkan panen yang cukup baik. Namun, ketika raungan marah itu bergema, pikirannya bergetar. Dia segera mengikuti raungan dan melihat wanita cantik itu dalam bahaya. Dia terkait dengan kekuatan yang dimiliki wanita cantik itu, jadi dia tidak bisa hanya berdiri dan tidak membantu. Setelah menggunakan mantra untuk menjatuhkan sosok manusia itu, dia mengambil wanita cantik itu dan menyerbu ke dalam batasan di paviliun dengan kultivasinya yang kuat. Pembatasan menyala dengan keras di atas paviliun, tetapi saat Master Void menerobos, mereka segera roboh. Tuan Void membawa wanita cantik itu dan menyerang ke depan. Sosok manusia itu menatap Master Void, lalu meraung dan mengejarnya. Sepanjang jalan, Wang Lin dengan cepat melewati beberapa batasan tanpa menyentuh satupun dari mereka. Segera, dia mendekati kabut hitam di tengah lantai. Kabut hitam ini sangat aneh. Itu diisi dengan energi iblis. Namun, dengan raungan mendekati di belakangnya, Wang Lin tidak punya waktu untuk berpikir sebelum melangkah ke kabut hitam. Pupil pria berkulit hitam itu menyusut, tetapi dia juga masuk tanpa ragu-ragu setelah Wang Lin. Pria berbaju hitam itu mengikuti Wang Lin sambil menjaga jarak tertentu dan perlahan berkata, energi iblis di sini kuat. Yang terbaik bagi rekan kultivator Wang adalah berhati-hati. Juga, dapatkah rekan kultivator Wang memberi saya penjelasan tentang hal yang mengejar kita? Itu adalah binatang buas dari Celestial Burial Pool. Wang Lin mengatakan satu baris saat dia bergerak seperti kilat di dalam kabut hitam menuju istana. Istana ini sangat besar, jauh lebih besar dari paviliun manapun. Melihatnya dari luar, itu dipenuhi tekanan, dan kabut gelap memberikan perasaan yang menakutkan. Itu seperti binatang buas yang dengan dingin menatap pembudidaya kecil di kakinya. Ketika berdiri di dalam aula, jika seseorang melihat ke atas, mereka akan melihat seberapa besar istana itu. Ada celah di gerbang menuju istana. Meski jaraknya kecil, itu cukup untuk 10 orang masuk sekaligus. Wang Lin bergerak seperti kilat. Ketika dia mendekat, dia langsung memasuki pintu dan melangkah ke istana di lantai pertama Gua Kaisar Surga. Saat Wang Lin memasuki istana, dia terkejut sesaat. Ada dua patung besar di dalam aula. Keduanya membentuk segel dan sepertinya menunjuk ke kekosongan dengan mata melotot. Patung-patung itu memberikan tekanan yang kuat, seolah-olah surga memenuhi aula. Pemandangan ini akan mengejutkan pikiran siapapun yang melihatnya. Menatap patung-patung itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan segera pulih. Dia memiliki pengalaman serupa dengan selir kekaisaran bunga, jadi meskipun dia terkejut, itu tidak terlalu berlebihan. Tatapan Wang Lin dengan cepat menyapu aula, tetapi dia tidak menemukan pintu masuk ke lantai 2. Pada saat ini, pria berbaju hitam juga masuk. Ketika dia melihat dua patung besar itu, dia terkejut, dan tanda naga hitam di antara alisnya langsung muncul. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut saat dia menatap tanda naga di antara pria berkulit hitam itu. Namun, dia dengan cepat menarik pandangannya dan tidak mengungkapkan apapun dalam ekspresinya. Pria berbaju hitam itu pulih dalam sekejap. Saat dia pulih, ekspresinya menjadi suram dan dia menatap Wang Lin. Ketika dia melihat bahwa Wang Lin tidak melihat ke arahnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia tahu bahwa rahasianya telah muncul dalam sekejap. Dia hanya tidak yakin apakah Wang Lin menyadarinya. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari aula. Jelas sekali bahwa pembatasan itu dibuka paksa oleh seseorang. Tuan Void membawa wanita cantik itu dan memasuki aula. Saat dia masuk, bahkan dia dikejutkan oleh kedua patung itu, tetapi dengan cepat dia pulih. Kecuali jika Anda mengamatinya dengan cermat, mustahil untuk melihat jeda itu dari Master Void. Adapun wanita cantik di sebelahnya, kebingungan memenuhi matanya. Namun, dengan bantuan Master Void, dia dengan cepat kembali normal. Begitu Tuan Void melihat Wang Lin, niat membunuh memenuhi matanya.
Saat dia hendak melangkah maju, suara gemuruh dari luar aula semakin dekat. Wajah wanita cantik itu agak pucat. Ketika dia melihat Wang Lin, dia dengan cepat berkata, "Wang Lin, apa yang kamu lakukan sehingga makhluk berbentuk manusia itu mengejarmu sampai ke sini?" Setelah mengalami bahaya sebelumnya, wanita cantik itu menghancurkan semua kepura-puraan dengan Wang Lin. Dia tidak lagi memanggilnya, sesama kultivator, melainkan langsung memanggil namanya. Wang Lin sudah menggeledah seluruh aula. Meskipun dia belum menemukan pintu masuk ke lantai 2, matanya tertuju pada kedua patung itu, dan dia punya beberapa tebakan. Setelah mendengar kata-kata wanita cantik itu, matanya berbinar dan dia dengan tenang berkata, "Bagaimana kamu tahu kalau aku yang menarik benda mirip manusia itu?" Saat Wang Lin berbicara, dia mundur beberapa langkah menuju patung seolah-olah dia takut wanita cantik itu tiba-tiba menyerangnya. Wanita cantik itu dengan marah berkata, "Jika bukan karena kamu, lalu mengapa kamu langsung menuju ke tempat ini begitu kamu mendengar raungan itu?" Benda mirip manusia itu adalah binatang yang terkubur di bawah kolam penguburan surgawi. Ketika saya meninggalkan batasan, saya menemukannya. Setelah saya melawannya dan menemukan saya bukan tandingan, saya lari. Haruskah saya tidak melarikan diri dan membiarkannya membunuh saya? Saat Wang Lin berbicara, dia mundur beberapa langkah lagi, dan dia hampir berada di sebelah patung. Tangannya ada di tasnya, tapi pandangannya bukan pada wanita cantik itu. Sebaliknya, itu ada di Master Void. Kekuatan Master Void terlalu menekan Wang Lin. Meskipun dia telah mencapai puncak tahap penggorengan nirvana dan memiliki tubuh dewa kuno, dia bukan tandingan Master Void. Bagaimanapun, Master Void adalah seorang kultivator nirvana saterer. Wanita cantik itu mendengus dingin. Dia hendak berbicara, tetapi Guru Void menyela saat dia melangkah ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Junior, saya tidak peduli apakah itu salahmu atau bukan. Tidak perlu dijelaskan. Aku akan memberimu satu kesempatan. Pergi keluar dan pancing benda yang mirip manusia itu." Petik 2. Meski kata-kata Master Void terdengar tenang, tapi itu berisi mantra. Seiring dengan langkah itu, riak menyebar antara dia dan Wang Lin. Namun, itu bukan hanya satu riak tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Riak muncul dengan sangat cepat. Saat mereka muncul, mereka melepaskan kekuatan seorang pembudidaya nirvana saterer. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju dada Wang Lin. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya biru datang dari mata kanan Wang Lin dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Riak itu bertabrakan dengan perisai, dan ada ledakan yang menghancurkan bumi di hadapannya. Perisai cahaya biru tidak bisa menahan sama sekali dan didorong kembali ke dada Wang Lin. Suara berderak datang dari tubuh Wang Lin saat dia batuk darah dan terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Saat perisai cahaya biru didorong ke belakang, riak memasuki tubuhnya. Riak itu sangat kuat, dan dengan panik mencoba merobek meridian Wang Lin. Kekuatan yang tak terbayangkan ini dibebankan langsung melalui tubuh Wang Lin dalam upaya untuk menghancurkan tubuh dan jiwa asalnya. Semua ini terjadi terlalu cepat dan selesai dalam sekejap. Begitu cepat bahkan wanita cantik itu terkejut dan pupil pria berkulit hitam menyusut. Saat tubuh Wang Lin didorong ke belakang tanpa ampun, Tuan Void terkejut. Meskipun serangan barusan bukanlah kekuatan penuhnya, itu bisa dengan mudah membunuh seorang pembudidaya nirvana Skrier. Dia berpikir bahwa dengan serangan itu, kemungkinan Kaisar Ilahi Burung Vermilion di masa depan pasti akan mati dan Vermilion Bird akan mati bersamanya. Bab 1047 Perlawanan. Namun, yang mengejutkannya adalah tubuh Wang Lin tidak hanya tidak roboh, tetapi dia bahkan tidak langsung mati. Perisai yang tiba-tiba muncul itu telah membatalkan 70% kekuatannya. Namun, sisa 30% saja sudah cukup untuk membunuh Wang Lin ini, dan yang mengejutkan Master Void adalah porsi 30% ini hanya membuat Wang Lin batuk darah. Wang Lin hanya berakhir dengan luka serius dan tidak mati. Wang Lin melayang di udara saat riak mengamuk di dalam tubuhnya dan menyerang jiwa asalnya. Meskipun jiwa asal Wang Lin memiliki armor kulit dewa kuno, getarannya masih menyebabkan jiwa asalnya menjadi suram. Dia batuk lagi seteguk besar darah dan tubuhnya terlempar ke belakang dengan keras. Rasa sakit dari tubuhnya menunjukkan bahwa bahkan dengan tubuh dewa kunonya, dia terluka parah. Namun, tatapan Wang Lin masih tenang saat dia menatap Master Void. Ketika dia terlempar lagi, dia mendarat di tengah tatapan dua patung di aula. "Kamu tidak mati. Biarkan saya memperbaikinya." Niat membunuh muncul di mata Master Void. Dia samar-samar merasa ada yang salah dengan lokasi Wang Lin berada. Dia mengangkat tangan kanannya dan tanpa ampun membanting ke arah Wang Lin. Dalam pikirannya, dia pasti akan membunuh Wang Lin dengan serangan ini. Suara gemuruh bergema di dalam aula saat Tuan Void menyerang Wang Lin.
Badai pasir kuning muncul dan menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin masih tenang, dan bahkan ada sedikit ejekan di dalamnya. Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Master Void. Wang Lin merasa bahwa orang ini memiliki niat buruk terhadapnya di Celestial Burial Pool. Setelah mengetahui tentang kebangkitan Vermilion Bird-nya, Wang Lin 80% yakin orang ini berniat membunuhnya. Sekarang mereka sudah begitu dekat di dalam aula, Master Void pasti akan mengungkapkan niat membunuhnya. Wang Lin mengerti bahwa sia-sia untuk melawan dengan kekuatannya saat ini. Untungnya, dia secara samar-samar menemukan pintu masuk ke lantai 2. Dia hanya meminjam serangan itu untuk dilemparkan ke posisi ini. Selain itu, dia telah membangun formasi pembunuhan dalam waktu singkat ini. Targetnya adalah Master Void. Jika orang lain tidak main-main dengannya, dia tidak akan main-main dengan mereka. Jika Tuan Void tidak menyerang, Wang Lin tidak akan menggunakan formasi pembunuhan ini. Tetapi karena pihak lain telah menyerang, maka Wang Lin tidak akan melakukan apa-apa. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu, aku harus meninggalkan kesan yang dalam. Tangan Wang Lin membentuk segel yang sama dengan kedua patung itu. Saat ini, cahaya ungu datang dari pandangan kedua patung itu. Dua sinar cahaya ungu menyerbu keluar dan mengelilingi Wang Lin, membentuk pusaran. Tubuh Wang Lin diseret menuju pusaran. Namun, Master Void telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama, jadi dia secara alami memiliki intuisi yang kuat dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah jika Wang Lin mendarat, jadi dia segera menambahkan serangan. Badai pasir yang dibentuk oleh mantranya menyerang Wang Lin di dalam pusaran. Jika Wang Lin bergerak sesuai dengan kecepatan pusaran, maka badai pasir akan datang dan Wang Lin akan mati sebelum dia bisa masuk. Tuan Void menyerang Wang Lin. Ada kilatan dingin di mata Wang Lin. Saat badai pasir mendekat, mata ketiganya terbuka. Mata ketiga Wang Lin adalah mantra terkuatnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan berani dia gunakan dengan santai. Namun, dengan Master Void mendekati dan menghadapi krisis hidup dan mati ini, dia membukanya tanpa ragu-ragu. Master Void. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia meraung. Mata ketiga vertikal terbuka dan cahaya merah dari dalam terbuka seperti kipas. Saat mata ketiga Wang Lin terbuka, ekspresi tenang Tuan Void berubah untuk pertama kalinya. Itu bukan hanya perubahan kecil, sepertinya dunianya baru saja terbalik. Sumber asal. Mata Master Void dipenuhi dengan ketidakpercayaan, tetapi kemudian dipenuhi dengan ekstasi. Pada saat ini, dia lupa tentang Sekte Dewa Burung Vermilion dan aliansi kultivasi. Satu-satunya hal di depannya adalah asal sumber yang keluar dari mata ketiga Wang Lin. Bukan hanya miliknya, tapi bahkan ekspresi pria berbaju hitam itu sangat berubah. Dia menatap Wang Lin dengan mata berbinar-binar yang dipenuhi ketidakpercayaan. Hanya wanita cantik itu yang mengungkapkan ekspresi aneh yang tidak mengandung keserakahan. Dia menatap Wang Lin dan mengerutkan kening. Sumber asal memenuhi lampu merah, dan lampu merah bertabrakan dengan badai pasir. Badai pasir bergetar, dan meskipun berisi kekuatan seorang pembudidaya nirvana saterer, itu dengan cepat menghilang. Wang Lin merasakan sakit di antara alisnya. Dia awalnya tidak memiliki banyak sumber yang tersisa, dan itu dengan cepat menghilang saat menghadapi badai pasir. Namun, dia tidak menariknya, dan sebaliknya, dengan mata yang dipenuhi dengan niat membunuh, sumber asal mengalir keluar dari mata ketiganya. Wang Lin tahu di dalam hatinya betapa pentingnya sumber bagi orang-orang yang mencari langkah ketiga, jadi dia tahu bahwa Master Void akan mengambil umpannya. Lampu merah meluas dan badai pasir segera runtuh. Sumber asal ditembakkan dari lampu merah dan langsung menuju ke Master Void. Ekspresi Master Void berubah, tetapi keserakahan di matanya menjadi lebih kuat. Dia ingin menghindarinya, tetapi dia tidak mau melepaskan 1 dari 10.000 kesempatan untuk merasakan asal-usul sumber secara pribadi. Dengan keraguan ini, cahaya merah dari mata ketiga Wang Lin mengelilingi Master Void. Pada saat ini, tubuh Master Void tampaknya dikupas lapis demi lapis dan berubah setengah transparan. Asal sumber, asal sumber. Mata Master Void dipenuhi dengan keserakahan, dan perasaan ketuhanannya menyebar dan mengamati asal-muasalnya. Dia benar-benar mengabaikan fakta bahwa dia sedang dalam pertempuran sekarang, karena Wang Lin terlalu tidak penting di matanya. Dia yakin dia bisa memahami asal mula ini, dan begitu dia melakukannya, hati lamanya tiba-tiba merasa seperti dia berada di puncak masa mudanya dan wajahnya menjadi lebih gelisah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menemukan sumber asal legendaris yang dikabarkan menjadi kunci untuk mencapai langkah ketiga, dan itu terjadi ketika dia hanya mencoba untuk memberantas kemungkinan bahaya di masa depan. Tubuh Wang Lin perlahan tenggelam ke pusaran ungu, tetapi niat membunuh di matanya meningkat pesat. Dia sudah menyusun formasi pembunuhan, dan Master Void telah memasukinya. Sekarang satu-satunya yang tersisa baginya untuk bertindak.
Dia menamparkan tas pegangannya dan sarung pedang muncul di tangannya, dan di dalam sarungnya ada pedang besi. Mata Wang Lin menjadi sangat dingin saat dia memegang gagang pedang. Bab 1048 Harta Karun Berharga. Saat Wang Lin memegang pedang besi, semua niat membunuh dari matanya benar-benar lenyap dan matanya setenang air. Seolah-olah semua niat membunuh yang dia miliki terhadap Master Void diserap oleh pedang besi. Namun, tatapan tanpa niat membunuh ini beberapa kali lebih menakutkan daripada tatapan dengan niat membunuh yang mengerikan. Wang Lin samar-samar merasa bahwa pedang besi itu memiliki rohnya sendiri, dan hampir terbangun pada saat ini. Saat terbangun, itu akan melepaskan kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Wanita cantik itu masih menatap Wang Lin. Saat Wang Lin mengeluarkan sarung pedang, dia mengerutkan kening, masih tidak mengenali apa itu. Namun, saat tatapan Wang Lin menjadi tenang, matanya tiba-tiba melebar dan dipenuhi ketidakpercayaan saat jejak ingatannya muncul. Ada juga pria berbaju hitam. Tatapannya juga mendarat di sarung pedang di tangan Wang Lin, dan pupil matanya menyusut dengan keras. Mata Wang Lin tenang saat dia memegang gagang pedang dan tiba-tiba menariknya keluar. Ketika pedang besi meninggalkan sarung pedang, aura menakutkan melonjak keluar. Aura ini sangat kuat. Saat itu muncul, bahkan suara berderak datang dari aula, seolah-olah itu akan runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada dua patung di sebelah Wang Lin dalam sekejap mata, membuatnya tampak seperti akan hancur kapan saja. Dalam sekejap, pedang besi itu keluar dari sarung pedang itu sepenuhnya. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengangkat pedang besi dan tanpa ampun menebas Master Void, yang masih tenggelam dalam memahami asal-muasal. Tuan Void awalnya tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman sama sekali. Di matanya, Wang Lin hanyalah seekor semut. Perasaan ketuhanannya dengan cepat menyebar ke sekitar asal sumber dan berusaha menemukan rahasia menciptakan asal sumber. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa jika dia dapat menemukan jawabannya, itu berarti dia dapat menemukan jalan yang benar ke langkah ketiga. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin dia menjadi bersemangat. Dia bahkan bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Namun, saat dia dengan cepat memahami dan baru saja akan menemukan petunjuk, tubuhnya segera menjadi dingin dan perasaan krisis hidup dan mati menimpanya. Perasaan krisis hidup dan mati ini tidak lebih lemah dari runtuhnya Celestial Burial Pool. Faktanya, itu beberapa kali lebih kuat dari keruntuhan itu. Master Void bahkan merasa aura ini agak familiar. Muridnya menyusut saat dia menatap pedang besi di tangan Wang Lin. Harta karun Sudo Nirvana Void. Meskipun pedang tidak meninggalkan tangan Wang Lin, ilusi pedang perak raksasa sepanjang 100.000 kaki muncul di antara Wang Li dan Master Void. Pedang besar ini seluruhnya terbuat dari cahaya perak dan memancarkan cahaya yang tajam. Saat itu muncul, tanpa ampun menghantam Master Void. Tuan Void menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak punya waktu untuk mengelak sama sekali. Waktu Wang Lin sangat bagus, dan itulah kunci dari formasi pembunuhan ini. Pedang perak itu terlalu cepat, jauh lebih cepat daripada seorang pembudidaya Nirvana Saterer bisa membaca mantra. Cahaya perak menabrak dada Master Void. Tepat pada saat ini, jiwa asal Master Void keluar dari tubuhnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan mengelilingi tubuhnya. Tubuh Tuan Void bersinar ungu, dan jiwa asalnya benar-benar ungu. Jiwa asal kultivator biasa sangat rapuh, jadi mereka mengandalkan tubuh fisik mereka. Namun, ketika Anda mencapai tingkat kultivasi yang tinggi seperti Master Void, jiwa asal Anda akan jauh lebih kuat daripada tubuh Anda. Tuan Void mengelilingi tubuhnya dengan jiwa asalnya untuk memblokir pedang perak. Cahaya perak berkedip dengan keras dan tubuh Master Void bergetar, dan wajahnya menjadi merah sebelum mengeluarkan darah. Jiwa asalnya bergetar sebelum kembali ke tubuhnya. Master Void mengungkapkan ekspresi mengerikan yang belum pernah dia ungkapkan sebelumnya dan suara letupan datang dari dalam tubuhnya. Dia didorong mundur, tetapi dia memaksa dirinya untuk berhenti, jadi dia tetap dalam sumber asal. Hal ini memungkinkan sumber asal untuk menyerang tubuhnya, membuat luka-lukanya semakin parah. Bajingan kecil, bahkan dengan harta Sudo Nirvana Void, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Mata Master Void menyipit saat dia tanpa ampun mencakar Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat karena energi asalnya telah meninggalkan tubuhnya dan pergi ke pedang besi seperti orang gila. Dia sudah memeriksa pedang besi sebelumnya dan tahu bahwa dia bisa menggunakannya tanpa menyempurnakannya. Pedang besi yang sangat berbeda dari harta tradisional ini membingungkan Wang Lin. Namun, untuk menyelesaikan formasi pembunuhan, dia mulai menggunakannya tanpa ragu-ragu. Wang Lin sudah siap untuk menyerap energi asalnya. Meskipun sejumlah besar energi asal meninggalkan tubuhnya, dia tidak panik dan tetap tenang. Saat Master Void mencakar Wang Lin mengangkat pedang besi itu sekali lagi dan menarik napas dalam-dalam.
Energi asal melonjak keluar dari tubuhnya saat pedang ditutupi cahaya perak sekali lagi dan dia menebas. Cahaya perak bersinar ketika tangan kanan Master Void melambai ke belakang dengan keras dan ekspresinya menjadi sangat suram. Dia agak cemas sekarang karena berada di dalam asal sumber berarti dia akan terus diserang olehnya meskipun itu tidak terlalu menyakitkan. Sebagai perbandingan, jumlah asal sumber ini bahkan tidak sepersepuluh ribu dari energi asalnya, tetapi hanya sejumlah kecil sumber asal yang membutuhkan sebagian besar energi asalnya untuk menolak. Dia juga harus membenamkan seluruh pikirannya untuk memahaminya sambil menolaknya. Sebelumnya, Tuan Void tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman, tetapi dia tidak pernah menyangka Wang Lin memiliki harta karun Sudo Nirvana Void. Akibatnya, dia harus memperhatikan, tetapi dia tidak mau melepaskan kesempatan ini untuk memahami asal sumber. Niat membunuhnya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya. Saya hanya perlu 7 menit lagi dan saya yakin saya bisa memahami misteri di balik asal sumber ini. Tuan Void menamparkan tas pegangannya dan es batu ungu muncul di tangannya. Saat es batu muncul, seluruh aula diselimuti oleh hawa dingin yang sedingin es. Merasa hatinya sakit, sebagian jiwa asal Master Void terbelah untuk membentuk Master Void lainnya. Kemudian tubuh itu menelan es batu ungu dan menyerang Wang Lin seperti sambaran petir. Wang Lin mengayunkan pedang besi, dan dengan kilatan cahaya perak, ilusi pedang perak raksasa muncul sekali lagi. Pedang itu melesat ke arah avatar jiwa asal Master Void. Avatar itu membentuk segel dan menunjuk ke pedang raksasa itu. Ada ledakan keras dan avatar itu didorong ke belakang. Avatar itu sangat redup, tapi pedang ilusi itu juga roboh. Saat es batu ungu muncul, Wang Lin merasakan aura yang mirip dengan pedang besinya dan panah es tim Xuan Bao. Jelas bahwa es batu ungu juga merupakan harta karun Sudo Nirvana Void. Pada saat ini, Wang Lin telah kehilangan sejumlah besar energi asal di tubuhnya, tetapi saat ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan energi asalnya. Formasi pembunuhan sudah dimulai, dan Wang Lin tidak mau menyerah. Dia telah menggunakan sumber asal sebagai umpan untuk mengatur formasi pembunuhan ini. Jika dia tidak bisa membunuh atau menyebabkan luka serius pada Master Void, itu akan dianggap gagal dalam rencananya. Tidak hanya dia mengungkapkan asal-asalnya, tetapi dia bahkan mengekspos harta Sudo Nirvana Void-nya. Namun, jika dia bisa melukai serius atau membunuh Master Void, itu sudah cukup untuk menghalangi wanita cantik dan pria berbaju hitam. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin memutuskan untuk menutup matanya. Ketika dia menggunakan pedang besi ini, dia merasa pedang besi ini memiliki rohnya sendiri. Wang Lin tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya karena tingkat kultivasinya, tetapi karena pedang besi ini tidak memerlukan pemurnian untuk digunakan, ada cara untuk menampilkan kekuatan aslinya. Dia hanya perlu memperlakukan harta itu seperti manusia. Saat Wang Lin menutup matanya dan menyerahkan kendali atas pedang besi itu mengeluarkan himne pedang. Avatar Master Void keluar sekali lagi. Es batu ungu di dalam avatar memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Bahkan sebelum mendekat, energi dingin yang kuat sudah mendekati Wang Lin. Pedang besi di tangan Wang Lin tiba-tiba terangkat, tapi bukan Wang Lin yang bergerak, melainkan pedang besi yang menarik tangan Wang Lin. Energi asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya seperti orang gila, dan pedang besi mengeluarkan himne pedang yang mengguncang surga seolah-olah itu bahagia. Saat avatar Master Void mendekat, pedang perak raksasa lainnya muncul. Namun, pedang perak ini berbeda. Itu tampak seperti pedang sungguhan. Tidak mungkin untuk mengatakan itu adalah ilusi sama sekali. Saat itu muncul, pedang perak raksasa itu segera menebas. Dengan keras, avatar Master Void bertabrakan dengan pedang besar dan mundur beberapa langkah. Namun, pedang besar itu tidak menghilang, dan cahaya peraknya bersinar lebih terang. Kemudian bergerak membentuk busur dan menyerang dari sisi kiri. Serangan kedua terhubung dengan serangan pertama seolah-olah itu adalah makhluk fana yang menggunakan seni bela diri pedang. Jika memang begitu, itu tidak akan mengejutkan, tapi segera setelah pedang perak itu bertabrakan dengan avatar Master Void untuk kedua kalinya, pedang itu segera bergerak dan menyerang dari bawah. Tidak ada jeda sama sekali. Pedang perak besar berubah menjadi sinar cahaya perak dan terus menyerang avatar Master Void seperti naga perak. Serangan demi serangan, pedang perak menyerang avatar Master Void. Kecepatannya menjadi semakin cepat. Serangan pertama agak lambat, tapi serangan kedua sedikit lebih cepat. Sekarang, dalam sekejap mata, 7 serangan terhubung menjadi satu. Semua energi asal Wang Lin telah menghilang dalam serangan ke-6. Adapun serangan ke-7, itu menyerap esensi tubuhnya. Untungnya, tubuh dewa kunonya sangat kuat dan mampu menahannya. Setelah serangan ke-7, serangan ke-8 menyerang seperti naga perak, dan setelah itu adalah serangan ke-9, ke-10, dan ke-11. Bab 1049 Jika Anda menginginkan harta karun saya, maka silakan datang pada saya.
Hampir semua tatapan di aula terfokus pada avatar Master Void. Serangan terus-menerus dari harta itu sangat mengejutkan hati semua orang. Semua ini terjadi terlalu cepat. Cahaya perak menjadi semakin cepat, lalu datang serangan ke-19, serangan ke-22. Kulit Wang Lin layu dalam skala besar dan matanya menjadi redup. Bahkan tubuh dewa kunonya tidak dapat menahan penyerapan semacam ini. Setelah pemogokan ke-17, setiap pemogokan terjadi beberapa kali lebih banyak dari yang terakhir, dan 23 pemogokan adalah batas dari Wang Lin. Setelah serangan ke-23, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Seperti sinar petir yang berkedip di langit, cahaya perak yang menyerang avatar Master Void tiba-tiba berhenti. Saat itu berhenti, perak bersinar seperti belum pernah bersinar sebelumnya dan menerangi seluruh aula. Di bawah kilatan cahaya perak, 23 pedang perak besar muncul di sebelah avatar Master Void. Saat mereka muncul, mereka semua menembus avatar. 23 pedang besar itu seperti 23 meteor perak yang jatuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Serangkaian suara gemuruh bergema saat 23 pedang menembus avatar Master Void. Avatar itu bahkan tidak sempat mengelak. Ketika 23 pedang besar menembus avatar, es batu ungu di dalamnya retak dan mulai runtuh. Bersamaan dengan es batu, avatar Master Void terpecah menjadi beberapa bagian ketika 23 pedang menembusnya. Ini tidak berakhir di sini. 23 pedang besar itu tampaknya membentuk jaring, dan mereka menyerang Master Void. Master Void masih memahami asal-muasal ketika wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Dia terkejut dengan situasinya. Ini bukan harta karun Sudo Nirvana Void biasa. Dia tidak menyangka Wang Lin memiliki harta yang begitu kuat dan sangat sulit untuk dibunuh. Sekarang avatar jiwa asalnya dihancurkan, dia menderita luka serius. Kulit kepalanya menjadi mati rasa ketika dia melihat 23 pedang yang menghancurkan avatar jiwa asalnya dan harta karun Sudo Nirvana Void miliknya menyerang dia. Namun, dia hanya membutuhkan beberapa saat lagi untuk memahami sepenuhnya misteri asal-muasal. Jika Anda ingin membuatnya menghindar, Anda sebaiknya membunuhnya saja. Persetan. Master Void telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan secara alami menduga bahwa Wang Lin telah menggunakan asal sumber sebagai umpan dan memaksanya ke dalam situasi di mana dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya. Ini memaksanya untuk melakukan sebagian besar usahanya untuk memahami asal-muasal dan dengan demikian menciptakan formasi pembunuhan yang membuatnya sulit untuk maju atau mundur. Dia tidak mundur dan malah menamparkan tas pegangannya. Cangkang kura-kura hitam seukuran tinjunya muncul di tangannya. Itu benar-benar hitam dan melepaskan tekanan yang kuat. Tidak diketahui dari mana cangkang itu dikeluarkan. Cangkang kura-kura ini juga merupakan harta karun Sudo Nirvana Void. Sebagai anggota penting dari Cultivation Alliance, dia secara alami tidak kekurangan harta. Setelah melempar cangkang kura-kura, Tuan Void mengatupkan giginya dan tidak lagi memperhatikan semua ini. Perasaan ketuhanannya menyebar seperti orang gila saat dia memahami asal sumber. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya sedikit dari menemukan jalan menuju langkah ketiga yang telah dia impikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Cangkang kura-kura terbang dan melayang di depan Master Void. Itu melepaskan sejumlah besar cahaya hitam, tapi tepat ketika cahaya hitam mulai bersinar, 23 pedang besar itu menghantam cangkang kura-kura. Gemuruh menggelegar bergema, dan sementara cangkang kura-kura didorong mundur, ia mampu menahan serangan itu. Namun, serangan ini tidak berhenti. Setelah pedang ketiga menghilang, pedang keempat dan kelima dengan cepat mengikuti, ini berlanjut hingga pedang ke-21 hancur sebagai sinar cahaya perak. Gemuruh, 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 gemuruh. Cangkang kura-kura hitam terus mundur, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di atasnya. Itu hanya bertahan 3 napas waktu sebelum itu hancur berkeping-keping dan tersebar ke segala arah. Ketika itu runtuh dan kehilangan kekuatan untuk memblokir, pedang ke-22 dan ke-23 menembak langsung ke Master Void. Dua pedang besar terakhir ini mengandung kekuatan penghancur paling besar. Dalam sekejap, mereka menembak ke arah dada Master Void. Dia tidak punya waktu untuk menggunakan mantra apapun pada jarak ini, dan tidak mungkin baginya untuk melepaskan kesempatan ini untuk memahami asal sumbernya. Meski terdengar lambat, semuanya terjadi dalam sekejap. Pada saat krisis ini, Tuan Void melambaikan tangannya dan pakaiannya mulai bergerak seolah-olah tertiup angin. Angin ungu tiba-tiba muncul dan membentuk angin puyuh di sekelilingnya. Namun, saat angin puyuh muncul, itu bertabrakan dengan pedang ke-22. Ada ledakan keras dan angin puyuh runtuh. Saat itu runtuh, pedang terakhir langsung menembus dan mendarat di dada Master Void. Pada saat yang sama, mata Wang Lin bersinar terang. Dia sedang menunggu saat ini, yang merupakan saat terakhir dari formasi pembunuhan ini. Dia mengangkat tangan kirinya yang sakit dan mengusap bekas karat di pedang besi itu.
Begitu tangan kirinya berkarat, dia menjentikkan jarinya. Ketika Master Void terkena pedang ke-23, dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat, pakaiannya kompang-camping, dan dadanya berlumuran darah. Hampir sampai. Master Void sepertinya sudah gila. Dia benar-benar mengabaikan luka tubuhnya dan fokus untuk memahami asal sumbernya. Dia memiliki perasaan bahwa dia sangat dekat dengan jalan menuju langkah ketiga dan akan sepenuhnya tercerahkan. Namun, pada saat ini, kekuatan aneh dari karat memasuki kehampaan saat Wang Lin menjentikkan jarinya. Saat Tuan Void hendak memahami jalan menuju langkah ketiga, karat beterbangan seperti angin sepoi-sepoi. Tubuh Master Void gemetar dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari dadanya. Darah keluar dari semua lubangnya, memaksanya mundur. Ini membuatnya meninggalkan lampu merah dari sumber aslinya, dan semua yang dia kerjakan hancur. Tidak. Mata Master Void memerah seperti mata binatang, tapi tubuhnya terlempar jauh dari asalnya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat yang sama, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Mata ketiga Wang Lin menyala dan lampu merah kembali. Hampir semua asal sumber hilang, hanya sedikit yang tersisa. Wang Lin memegang pedang besi saat tatapan dinginnya beralih ke wanita cantik itu. Pikiran wanita cantik itu bergetar melihat tatapan itu. Mantra dan harta karun Wang Lin sangat mengejutkannya. Dia tiba-tiba tidak berani untuk bertemu dengan tatapannya dan menundukkan kepalanya. Adapun pria berbaju hitam, ketika Wang Lin menoleh, pria berbaju hitam itu mengungkapkan keterkejutan dan ketakutan. Dia tiba-tiba juga tidak berani menghadapi Wang Lin. Aura yang dimiliki Wang Lin saat ini adalah yang terkuat yang pernah ada dalam hidupnya. Apakah itu melalui skema atau penipuan, dia mampu mengalahkan seorang pembudidaya nirvana saterer. Tidak ada yang mau memprovokasi seseorang seperti ini. Jika Anda menginginkan asal sumber saya, jika Anda menginginkan hartaku, segera datang dan ambil. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia mengungkapkan cibiran. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang ke pusaran ungu yang dibentuk oleh kedua patung itu. Meskipun dia menghilang, keterkejutan dia meninggalkan wanita cantik, pria berbaju hitam, dan Master Void bertahan lama. Ketakutan di mata pria berkulit hitam tidak bisa hilang. Hanya memikirkan tentang 23 pedang yang dipanggil Wang Lin membuat hatinya terasa dingin. Meskipun dia tahu bahwa Wang Lin mungkin telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk memanggil 23 pedang itu dan hanya memasang garis depan, dia tidak berani bertaruh. 23 serangan pedang itu membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Sekte Dewa Burung Vermilion akan hidup kembali sekali lagi karena orang ini. Mereka tidak hanya akan kembali ke kejayaan mereka sebelumnya, mereka akan mencapai ketinggian baru. Orang ini memiliki asal sumber. Siapa yang memberinya sumber asal, pria berbaju hitam itu gemetar dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Tubuh Master Void mendarat di tanah. Wajahnya pucat dan kondisinya menyedihkan. Matanya dipenuhi dengan frustrasi. Hanya sedikit lagi. Hanya sedikit lagi, ah. Tuan Void mengepalkan tinjunya. Rasa sakit dari tubuhnya dan setengah dari jiwa asalnya hancur menyebabkan tingkat kultivasinya turun drastis. Harapan yang dia miliki ketika dia akan memahami asal-usul sumber diikuti oleh kekecewaan yang tidak dapat didamaikan menyebabkan dia meraung. Namun, dia adalah seseorang yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengeluarkan raungan, dia menjadi tenang dan niat membunuh yang lebih intens muncul di matanya. Anak itu terlalu licik. Dia juga berani dan tegas. Aku tidak boleh membiarkan dia menjadi kaisar ilahi burung Vermilion masa depan. Untuk membunuhnya, saya bersedia mengambil risiko jika Heaven's Blade pertama saya tiba 3000 tahun lebih awal untuk menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya dan merebut sumber asal. Petik 2. Guncangan di hati wanita cantik itu tidak kalah kuatnya dengan pria berbaju hitam atau Master Void. Faktanya, karena dia tahu lebih banyak, dia bahkan lebih terkejut daripada dua lainnya. Yang mengejutkannya selain asal sumber Wang Lin adalah pedang besi itu. Dia hanya pernah mendengar tentang harta yang kuat seperti ini sekali dalam hidupnya. Dia ingat kembali di Brilliant Void Realm, ketika para tetua berbicara tentang harta di dunia, mereka pernah mengatakan satu hal ini. Meskipun harta karun di dunia dibagi menjadi spirit, misterius, celestial, void, dan nirvana, mereka bukan hanya 5 jenis. Ada harta bahkan di atas 5 peringkat itu, tetapi bahkan yang lebih tua berbicara tentang itu hanya menemukan harta tingkat nirvana. Ada banyak harta roh dan misterius. Sebagian besar harta yang digunakan oleh pembudidaya langkah pertama berada dalam 2 peringkat ini. Ada juga beberapa pembudidaya langkah pertama dengan harta surgawi. Namun, untuk pembudidaya langkah kedua, harta surgawi tidak cukup kuat untuk memenuhi persyaratan mereka. Untuk monster tua nirvana saterer, kecuali harta surgawi berkualitas tinggi, maka itu sering tidak berguna seperti mantra surgawi.
Pada saat ini, monster tua Nirvana Saterer ini akan mencari harta karun yang lebih tinggi. Mengabaikan harta celestial yang biasa digunakan para pemurni kuno, mereka mencari harta karun yang berasal dari zaman yang lebih tua. Peninggalan dari zaman kuno itu adalah harta karun Void. Bab 1050 Lantai 6. Meskipun harta karun Void langka, masih ada beberapa yang tersisa. Setiap monster tua Nirvana Saterer akan sangat menghargai harta Void. Bagaimanapun, metode pembuatannya hilang, dan mereka tidak dapat diperbaiki. Begitu mereka dihancurkan, mereka akan kehilangan banyak kekuatan mereka. Sebenarnya, beberapa harta Sudo Nirvana Void sebenarnya bukanlah Sudo Nirvana Void. Mereka hanyalah harta karun kosong. Mereka hanya sedikit lebih kuat, dan nama, Sudo Nirvana Void, hanya untuk kesombongan. Untuk monster tua Nirvana Saterer normal, harta karun Void sudah mencapai puncaknya, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mereka. Namun, bagi mereka yang berdiri di atas, meskipun harta karun Void masih berharga, mereka tidak kekurangan harta karun semacam ini. Sebenarnya, tidak ada harta di dunia ini yang akan menarik perhatian mereka. Apa yang mereka kejar adalah bagaimana melampaui langkah kedua menuju langkah ketiga legendaris yang mereka impikan. Namun, langkah ketiga ini terlalu halus, dan jalannya tidak jelas. Seseorang hanya bisa menunggu 5 Heaven's Blades tiba satu per satu. Pada akhirnya, mereka akan menjadi butiran pasir di antara ombak dan mati. Untuk monster tua yang telah berumur panjang, itu bukan lagi mimpi atau harapan untuk mencapai langkah ketiga, tapi keinginan untuk hidup. Hanya dengan kekuatan langkah ketiga mereka bisa menahan 5 Heaven's Blades. Jika tidak, yang menunggu mereka adalah kematian. Pada saat ini, seorang pembudidaya dari sistem di bawah alam surgawi angin tiba di sistem bintang aliansi. Meskipun dia belum mencapai langkah ketiga, dia telah melewati Heaven's Blade keempat. 5 Heaven's Blades adalah hal-hal yang harus dihadapi semua pembudidaya Nirvana Saterer. Setiap kali mereka melewati Heaven's Blade, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Namun, mereka terlalu sulit, dan kegagalan berarti mereka akan segera mati. Alasan orang ini bisa melewati Heaven's Blade keempat justru karena dia memiliki harta ajaib. Harta ini adalah harta Nirvana. Setelah menyelidiki, harta Nirvana tampaknya berasal dari zaman purba, tetapi jumlah yang tersisa sangat rendah. Meskipun ini masalahnya, monster tua Nirvana Saterer itu menemukan catatan harta karun yang berada di luar harta karun Void tetapi hanya kedua dari harta Nirvana. Ini adalah harta karun Sudo Nirvana Void. Meskipun harta Sudo Nirvana Void tidak selangkah harta Nirvana, hanya jumlah yang menyedihkan yang masih ada. Hampir semuanya berada di tangan pembudidaya Nirvana Saterer puncak. Persyaratan untuk bergabung dengan kelompok tetua aliansi adalah memiliki harta Sudo Nirvana Void. Selain dari fakta bahwa harta karun ini sangat kuat, mereka juga memainkan peran tertentu dalam membantu seorang kultivator melawan 5 Heaven's Blades. Harta karun Sudo Nirvana Void juga dibagi menjadi beberapa kelas. Mereka dibagi menjadi tingkat rendah, menengah, tinggi, dan atas, seperti harta biasa. Bagaimanapun, harta karun ini semuanya ditinggalkan oleh leluhur. Keturunannya bahkan tidak tahu bagaimana membuatnya, apalagi mengkategorikannya dengan benar. Itu dapat menyerap niat membunuh seorang kultivator, membentuk ilusi, dan memiliki kekuatan seperti itu. Harta di tangan Wang Lin mungkin adalah Sudo Nirvana Void berkualitas tinggi, atau bahkan harta puncak Sudo Nirvana Void. Wanita cantik itu tersentak dan ketakutan memenuhi matanya. Sementara mereka bertiga berpikir, suara gemuruh datang dari luar. Pria berbaju hitam itu segera melompat di antara patung-patung dan meniru Wang Lin untuk meninggalkan tempat ini. Master Void dan wanita cantik itu juga terbang. Pada saat ini, di lantai 2 Gua Kaisar Langit, ada kilatan cahaya ungu di sebuah paviliun dekat tengah lantai 2. Sosok Wang Lin keluar dari cahaya. Seorang kultivator Nirvana Saterer secara tak terduga sulit untuk dibunuh. Master Void terluka parah, tapi masih belum mati. Ada juga wanita cantik itu, dan sekarang, ketika Wang Lin muncul, dia langsung batuk seteguk darah dan menunjukkan tanda kelelahan yang langka. Namun, pedang besi ini di luar imajinasiku. Saya tidak berpikir itu akan memiliki kekuatan seperti ini. Jika saya bisa mendapatkan kelima pedang besi untuk sarung pedang dan menggunakannya, Wang Lin menarik napas dalam dan menggelengkan kepalanya. Jika dia menggunakannya pada saat yang sama, dia kemungkinan besar akan terkuras habis dalam sekejap. Dia memasukkan kembali pedang besi ke dalam sarung pedang dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Wang Lin mengeluarkan beberapa pil dan memakannya. Tanpa menunggu mereka mencerna, dia mengatupkan giginya dan bergerak maju. Dia telah memasang bagian depan dan menggunakan bentuk momentumnya dengan serius melukai Master Void untuk menyetrum pria berkulit hitam dan wanita cantik. Kalau tidak, jika keduanya menyerang, Wang Lin pasti sudah mati. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk duduk dan pulih.
Dia harus menggunakan keuntungannya karena mengetahui tata letak gua untuk menciptakan jarak antara dia dan mereka. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin melewati berbagai batasan dan segera tiba di salah satu mata batasan yang ditandai di peta. Setelah melihat-lihat, Wang Lin segera mengkonfirmasi spekulasinya bahwa ada orang lain yang datang ke sini lebih dulu dan melanggar batasan. Tidak diketahui lantai apa yang telah mereka capai. Dia menyeret tubuhnya yang lelah menuju istana di tengah yang dikelilingi oleh kabut hitam. 6 lantai pertama Gua Kaisar Langit sebagian besar memiliki struktur yang sama. Dengan keakraban Wang Lin, meskipun dia lebih lambat dari biasanya, dia masih dengan cepat tiba di tengah lantai 2 tempat pintu masuk ke lantai 3 berada. Pada saat ini, pria berbaju hitam, wanita cantik, dan Master Void yang terluka parah juga tiba di lantai 2. Master Void yang terluka parah tidak lagi sombong seperti dia di lantai pertama. Dia bergerak maju perlahan, dan ini memberi Wang Lin waktu di istana di lantai 2. Tidak ada patung di sini, hanya 9 tempat lilin batu. Wang Lin menenangkan hatinya yang cemas, dan setelah mengamati dengan cermat untuk waktu yang lama, dia mengerutkan kening. Namun, tatapannya tiba-tiba tertuju pada kandil di atas meja, dan dia melihat jejak gerakan yang samar. Ada jejak yang dalam dan dangkal, sehingga dipindahkan lebih dari 1 kali. Itu jelas dibuat untuk membingungkan orang. Matanya berbinar, dan dia berjongkok dan mengamati mereka dengan cermat. Matanya berangsur-angsur bersinar. Dia merasakan sepotong energi pedang dari lilin ini. Energi pedang ini sangat biasa, jadi bahkan jika orang lain merasakannya, mereka akan mengira itu hanya sisa dari seseorang yang mencoba memecahkan lilin dengan paksa. Namun, untuk Wang Lin, artinya signifikan. Energi pedang senior Zhou Yi, jika dia meninggalkan energi pedang di sini, itu berarti dia sudah berada di lantai 3, jadi mengapa dia meninggalkannya di sini, mungkinkah, mata Wang Lin menyipit. Dia telah memulihkan energi asal dalam perjalanan ke sini. Sekarang dia melambaikan tangannya dan ke-9 kandil segera menyala. Saat lilin menyala, cahaya dari nyala api mengelilingi Wang Lin, dan dia menghilang ke lantai 3. Memindahkan kandil hanya untuk membingungkan orang lain. Bahkan jejak perpindahannya hanya untuk mengalihkan perhatian orang dari fakta bahwa kandil perlu dinyalakan. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah menghabiskan 2 bulan di Gua Kaisar Langit. Dalam 2 bulan ini, dia hanya memiliki waktu singkat untuk sembuh. Sisa waktu dihabiskan untuk melakukan perjalanan melalui setiap lantai. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat batasannya. Bahkan dengan pengetahuan batasan Wang Lin dan instruksi peta, butuh beberapa waktu untuk melewatinya. Yang paling menyia-nyiakan waktu adalah istana di tengah setiap lantai. Mereka seperti bola misteri yang membutuhkan banyak usaha untuk menemukan pintu masuk ke lantai berikutnya. Jika memang begitu, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi setelah lantai 4, peta juga menunjukkan banyak ruang penyimpanan. Wang Lin secara alami tidak mau membiarkan mereka pergi, jadi dia memeriksanya. Sebagian besar sudah dibuka oleh orang lain, namun masih ada beberapa tempat yang belum ditemukan. Wang Lin memindahkan semua yang dia temukan ke dalam tasnya. Hanya memikirkan panennya dalam 2 bulan ini membuat Wang Lin bersemangat. Bahkan dia sangat terkejut dengan barang-barang di dalam ruang penyimpanan. Ketika sampai pada hal-hal seperti giok surgawi, Wang Lin memiliki cukup uang untuk memasok sekte selama 1000 tahun. Ada banyak hal lain juga. Dari sudut pandang Wang Lin, ruang penyimpanan ini adalah tempat penyimpanan yang didirikan oleh Kaisar Langit King Lin. Jelas ada tujuan dari mereka semua. Wang Lin tidak tahu tujuan apa yang dimiliki King Lin, tetapi sekarang semuanya menjadi miliknya, yang membuat Wang Lin bersemangat selama beberapa hari. Yang lebih menarik adalah bahwa menurut Giok, ada 2 susunan transfer ke ruang penyimpanan di lantai 6. Salah satunya berisi banyak pil surgawi dan ramuan dari sebelum alam surgawi runtuh. Pada saat ini, pil dan ramuan itu lebih penting daripada harta karun apapun. Selama 2 bulan ini, Wang Lin masih belum memulihkan kekuatan penuhnya. Luka fisiknya tidak lagi menjadi masalah karena pemulihannya yang kuat dari tubuh dewa kunonya. Masalahnya adalah hilangnya energi asal dan bagaimana jiwa asalnya melemah karena menggunakan pedang besi. Jika dia tidak punya pil, akan sulit sembuh dalam waktu singkat. Wang Lin hampir kehabisan pil, dan menambahkan bahaya yang ada di mana-mana, Wang Lin benar-benar harus mendapatkan ruang penyimpanan yang penuh dengan pil. Pada hari ini, ada kilatan cahaya di tepi lantai 6. Wang Lin keluar dari cahaya. Tempat dia muncul dikelilingi oleh paviliun, seolah-olah itu adalah taman kecilnya sendiri. Ada daerah pegunungan dan sungai mengalir tidak jauh. Suara sungai yang mengalir menggema dan sangat menenangkan. Ini adalah lantai 6. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Setelah dengan cepat mencocokkan lokasinya dengan peta, dia segera mengetahui lokasinya saat ini.
Mata Wang Lin dipenuhi dengan tekad saat dia menyerang ke arah kanan. Saya harus mendapatkan pil itu. Wang Lin bergerak sangat cepat melewati batasan tersebut, tetapi segera dia berhenti dan melihat lurus ke depan. Ada seseorang di sini. Wang Lin telah memperhatikan banyak jejak orang saat dia bergerak melalui lantai 2 hingga 5, tetapi dia belum pernah bertemu siapapun. Ini pertama kalinya dia mendeteksi seseorang. Pasti tidak mudah bagi Little Brother untuk sampai di sini. Suara yang sedikit terkejut datang dari depan.